dosen kami. Dalam pertemuan kali ini, filsafat ilmu kami mempercayai Tuhan bahwa pertemuan ini pertemuan yang luar biasa, memberkati kami, membuka wawasan kami untuk memahami kehidupan kami pada pelayanan kami baik kepada sesama maupun kepada Tuhan secara khusus. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan berkenan buat pertemuan kami ini sehingga kami boleh mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Tuhan. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Beni. Sama-sama ya, Bu. Nah, yang presentasi pertama kelompoknya Bapak Beni juga dengan Ibu Herna. Nah, diberikan waktu dan kesempatan. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat pagi. Ya, kami sampaikan juga selamat pagi buat Ibu Profesor, Ibu Panjaitan yang menuntun kami untuk memahami bidang studi atau mata kuliah filsafat ilmu. Hari ini kami dengan Ibu Nababan akan menyampaikan makalah tentang aksiologi dalam bidang filsafat ilmu. Kami mulai dari judulnya. Hari ini kami akan membahas tentang aksiologi. Pendahuluan. Ahli filsafat mengelompokkan studi filsafat ilmu pengetahuan dalam 3 aspek utama, yaitu filsafat ilmu pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi membahas tentang kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Pokok masalah pada tulisan ini adalah menjelaskan pengertian aksiologi dan bagaimana manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Kristen. Jadi, fokus kami hari ini mau membawa aksiologi ini kita orang-orang Kristen. Nah, kita masuk pada pokok bahasan. Yang pertama, pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Menurut Merriam-Webster menjelaskan bahwa aksiologi adalah ilmu yang mempelajari sifat, jenis, dan kriteria nilai dan penilaian nilai terutama dalam etika. Sementara dalam Kamus Besar Britannica, Britannica itu berasal dari kata axios atau worthy, logos yang diterjemahkan menjadi science, atau dalam penterjemahannya also called theory of value, the philosophy study of goodness or value in the widest sense of the terms. Atau dalam bahasa Indonesia, kata axios itu diterjemahkan layak, kata logos diterjemahkan sains atau ilmu, yang disebut juga dengan teori nilai, yang berarti yaitu studi filosofis tentang kebaikan, nilai dalam arti luas dari istilah-istilah tersebut. Sementara itu menurut Adam Smith, bahwa aksiologi berbicara tentang teori nilai, dan nilai itu dimaksudkan sebagai awal dari sesuatu, terutama dalam arti ekonomi nilai tukar, seperti dalam karya ekonom politik pada abad ke-18 di Amerika Serikat secara khusus. Sementara itu menurut Ralph Burton Perry dalam bukunya General Theory of Value yang diterbitkan tahun 1926 menyebut bahwa nilai adalah benda apapun yang menarik, yaitu mencakup moralitas, agama, seni, sains, ekonomi, politik, hukum, dan adat. Oleh C.I. Lewis dan kawan-kawan, mereka menjelaskan bahwa mereka menjelaskan perbedaan yang membedakan, ada perbedaan di antara mereka yang membedakan, misalnya antara nilai instrumen dan nilai teknis, atau nilai kontribusi dan nilai akhir dari secara keseluruhan terhadap teori nilai itu sendiri. Sementara itu menurut filsuf John Dewey dalam bukunya Human Nature and Conduct yang diterbitkan tahun 1922, dan Theory of Valuation yang diterbitkan tahun 1939 menyajikan interpretasi pragmatis, menekankan titik bahwa banyak hal-hal aktual dalam kehidupan manusia seperti kesehatan,
pengetahuan dan kebajikan, baik dalam arti keduanya bahwa nilai itu ada pada pengetahuan kebajikan yang disebutkan tadi. Sementara itu menurut Katsoff yang diterbitkan tahun 2004 mendefinisikan bahwa aksiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan untuk menjabarkan prinsip-prinsip mengenai nilai dengan ketelitian matematik. Sementara menurut Paul Levi dan Fort Hartman, ini dari Belanda, pada tahun 1902, gagasan nilai, mereka menyebutkan bahwa gagasan nilai adalah penjabaran filosofis atau landasan pada etika, estetika, dan metaetika. Sementara filsuf dari Indonesia yang bernama Jujun S. Surya Sumantri mendefinisikan bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Oleh Bramel, menguraikan aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct atau tindakan moral yang melahirkan disiplin khusus. Yang kedua, etika estetik expression atau ekspresi keindahan yang melahirkan suatu keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, artinya kehidupan sosial politik yang melahirkan atau memunculkan filsafat sosiopolitik. Jadi tataran aksiologi yang boleh kami simpulkan dari beberapa pendapat di atas adalah mempergunakan nilai ilmu pengetahuan, hubungan pengetahuan ilmiah dengan metaetika, dan bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral, baik etika, estetika, dan metaetika dengan nilai-nilai. Nah, kita masuk pada judul teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Sebuah fakta disebut fakta karena memiliki nilai. Fakta berubah, maka penilaian kita terhadap fakta itu berubah juga. Fakta perlu pertimbangan nilai, tidak dapat dipisahkan. Kelihatan sebagai ini. Nah, jadi selanjutnya, teori tentang nilai dibagi 2, yaitu nilai estetika, yaitu nilai yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Dan yang kedua, teori estetika, yaitu mempelajari tentang keindahan dan harmoni. Sementara dalam judul aspek aksiologis dari filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Aspek aksiologi saling berkaitan dengan teori nilai. Ada 2 aspek aksiologi, yaitu etika aksiologi, yaitu etika aksiologis berkaitan dengan nilai-nilai yang kita pegang teguh pada standar dan teori etika. Etika aksiologi dibagi 2. Yang pertama itu etika deskriptif, yaitu cara melukiskan tingkah laku moral. Misalnya adat kebiasaan, anggapan mengenai baik atau tidak, baik atau buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Dan yang kedua itu adalah etika normatif. Ini mendasarkan pendirian atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat. Yang kedua, aspek daripada aksiologi adalah estetika aksiologis. Artinya, etika aksiologi adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan seni serta keindahan. Etika aksiologi dibagi 2. Yang pertama, estetika deskriptif, yaitu estetika yang menguraikan serta melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Yang kedua, estetika normatif, yaitu mempersoalkan serta menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Tapi ada juga yang membagi estetika pada satu, yaitu filsafat seni atau philosophy of art, yang menitik beratkan suatu status ontologis dari karya seni, serta juga mempertanyakan apakah yang dihasilkan dan apakah yang dapat diberikan oleh seni untuk menghubungkan manusia dengan realitas. Yang kedua, filsafat keindahan atau philosophy of beauty, yang membahas mengenai apakah keindahan itu ada, apakah nilai indah itu objektif atau subjektif.
Ini yang menjadi implementasi dari makalah kami. Moral pendidikan Kristen sebagai ilmu pengetahuan. Akal budi adalah anugerah Allah bagi manusia. Akal manusia mempunyai 3 macam daya. Yang pertama ingatan, yang kedua imajinasi, dan yang ketiga pikiran. Daya ingatan menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya berpikir menghasilkan filsafat. Filsafat terdiri dari atas 3 bagian, filsafat tentang Tuhan atau kita sebut dengan teologi, filsafat tentang alam atau kita sebut dengan kosmologi, dan yang ketiga filsafat tentang manusia atau yang kita sebut dengan antropologi. Ciri utama manusia adalah berpikir yang memakai dengan atau kognisi. Manusia juga dapat masih punya potensi lain yakni perasaan, kehendak, dan tindakan atau sering juga disebut dengan daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan potensi-potensi tersebut, manusia mampu menciptakan, mengelola, dan mengubah lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik. Ini bisa kita bandingkan dengan Kejadian 1, ayat 1 dan selanjutnya. Jadi pendidikan Kristen sebaiknya fokus pada menghasilkan perilaku yang beretika baik atau beretika tidak baik sekaligus. Tidak baik, pendidikan Kristen harus diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri, dan kreatif. Pendidikan Kristen harus konsentrasi pada terwujudnya kondisi mental moral dan spiritual religius menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan Kristen itu sendiri. Pendidikan Kristen harus berbentuk proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah idealistis kehidupan yang alkitabiah, dengan tetap memperhatikan dan memperlakukan peserta didik sebagai seperti dengan potensi dasar yang dimiliki, sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang seni budaya masing-masing. Sementara pada bidang estetika, dalam filsafat pendidikan agama Kristen, sangatlah penting karena menciptakan tentang nilai atau penilaian yang memandang karya, yaitu iman dan karakter manusia dari sudut indah, menarik, elegan, jelek, buruk, dan jahat. Kesimpulan, aksiologi itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu aksion, yang disebut dengan nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Aspek aksiologi meliputi etika yang membahas moralitas nilai, baik serta juga buruk. Estetika memberikan perhatian pada keindahan, seni, rasa, selera, kreasi, serta apresiasi yang menggunakan suatu keindahan. Aksiologi sebagai filsafat ilmu dalam pendidikan agama Kristen diharapkan menjadi pendidikan yang menyoroti seluruh eksistensi dan esensi berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab yang tidak dapat digantikan dengan asas atau prinsip lain. Konsep pendidikan Kristen seharusnya dikonstruksi dalam bingkai pemahaman dan praktek secara teologis normatif, sehingga terjadi internalisasi nilai yang dapat merubah perilaku pembelajaran ke arah yang lebih baik. Demikianlah saudara-saudara dan kepada Ibu dosen kami, makalah yang bisa kami presentasikan kiranya dapat memberkati kita, dan tentu kami menyadari bahwa masih banyak hal yang harus kami eksplor dari aksiologi, namun untuk kali ini yang bisa kami buat dan kami arahkan kepada tugas kita sebagai orang-orang yang akan bergerak di bagian pendidikan Kristen. Tuhan memberkati dan selamat kita berdiskusi. Ya, terima kasih Bapak Beni sudah menyajikan serta Ibu Herna Megawati sebagai timnya ya. Baik, kesempatan ini diberikan untuk peserta lain, Bapak dan Ibu memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun saran. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Profesor Panjaitan dan terima kasih kepada Amang Beni W. Manulang dan Ibu Herna Megawati Baban. Selamat pagi, Amang, Ibu Herna. Saya ingin bertanya sebelum kesimpulan saja, Mang. Artinya ingin menambah wawasan saja dari apa yang Bapak dan Ibu bahas tadi. Di situ dikatakan bahwa pendidikan Kristen harus konsentrasi pada terwujudnya kondisi mental, moral, dan spiritual religius.
menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan Kristen. Yang saya ingin tanyakan kepada Amang dan Ibu, apakah memang pendidikan Kristen saat ini yang Amang lihat dan Ibu lihat sudah mewujudkan kondisi mental itu, mengarah ke situ kah atau tidak? Baru yang kedua, apakah beda sistem pendidikan Kristen dengan sistem pendidikan umum yang biasanya? Terima kasih Amang. Salam. Salam. Iya. Siapa jawab, Amang? Aku dulu. Ibu. Ya, terima kasih. Silakan dijawab oleh tim. Bisa Ibu Hernawati, Ya, Ibu bisa Herna. Pak Benny tadi setuju untuk Ibu Herna ya yang menjawabnya dulu. Silakan Ibu Terima Herna. kasih, Ibu. Ya, terima kasih buat tanggapannya, kritikannya. Semoga bersifat membangun. Saya akan mencoba menanggapi bahwa pendidikan agama Kristen harus sesuai dengan demi terwujudnya ke arah bagaimana pendidikan Kristen itu tadi tiba di ujungnya sedikit itu, tolong Johan sedikit di ujungnya apa? Terwujudnya arah pendidikan Kristen yang kebetulan bahan saya di laptop, di handphone saya lebih total. Ini saya share Bu, saya share di kesimpulan ini. Iya. Oh, ya, oke. Sebelum kesimpulan Amang. Yang Ya. terakhir ini konsep ini nih. Iya. Konsep pendidikan Kristen seharusnya dikonstruksikan dalam bingkai pemahaman dan praktek secara teologis normatif, sehingga terjadi internalisasi nilai yang dapat merubah perilaku pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, yang mau dimaksud di sini adalah bahwa yang pertama kita pahami dulu apa itu aksiologi. Kalau kita berbicara tentang aksiologi, maka tidak lepas dari fokus yaitu berbicara tentang nilai. Nah, dari sini kita mengambil konsepnya itu kita tujukan secara khusus kepada pendidikan agama Kristen. Bagaimana pendidikan agama Kristen itu sebagai suatu lembaga atau wahana dalam bidang keagamaan mampu menciptakan satu nilai dalam arti nilai yang benar-benar memiliki pengaruh, memiliki arti terutama dalam bidang pendidikan agama Kristen. Seperti yang kita ketahui saat ini memang harus kita akui di sekolah-sekolah sudah banyak diberikan pengajaran-pengajaran dalam bidang pendidikan agama Kristen. Tetapi harus kita akui penekanannya mungkin masih kurang. Mungkin banyak faktor-faktor hal lain atau kekurangan-kekurangan yang disebabkannya. Nah, di sini dalam hal ini di sini aksiologi di sini berperan untuk melihat bagaimanakah sebenarnya arah dari penilaian kita terhadap melihat perkembangan dari pendidikan agama Kristen tersebut. Itu kalau menurut saya. Yang kedua, apakah beda penilaian terhadap pendidikan agama Kristen dengan apa tadi tujuan? Sistem pendidikan Kristen dengan sistem pendidikan yang umum. Sistem pendidikan yang umum. Sebenarnya kalau kita katakan menilai, acuannya sama, hanya dalam konsepnya berbeda. Dalam penilaian sistem acuan penilaian kita dalam pendidikan agama Kristen, mungkin kita tidak hanya menilai berdasarkan pengetahuannya saja atau kognitifnya saja. Kita tidak bisa langsung, contohnya saya kasih contoh dalam dunia pendidikan, ketika melakukan penilaian untuk agama, tidak bisa kita nilai berdasarkan kognitifnya saja. Ada beberapa aspek-aspek yang harus kita nilai, yang semuanya itu dicerna dalam satu ikatan pendidikan agama Kristen. Nah, sedangkan dari sistem pengetahuan yang umum mungkin kita ambil saja contoh bidang eksakta. Kalau dikatakan dia contohnya 1 tambah 1 memang harus 2, ternyata tidak dibikin 2, maka memang di situ terjadi kesalahan karena memang sudah ada rumusan dan aturan yang menghasilkan bahwa memang harus seperti itu jawabannya. Jadi sebenarnya yang mau saya simpulkan bahwa adakah perbedaannya antara sistem penilaian dalam pendidikan agama Kristen dengan sistem penilaian secara umum di bidang yang umum? Saya mengatakan itu ada. Meskipun sama-sama menilai, tetapi letak-letak poin-poin penilaiannya itu tidak sama. Terutama dalam pendidikan agama Kristen mungkin bisa kita lihat dari akhlaknya, moralnya, begitu banyak aspek lain yang bisa dinilai. Nah, disinilah aksiologi itu dia mengajari, mengarahkan kita untuk dapat mengerti apa arti nilai. Dalam arti melihat bagaimana nilai tersebut dipandang dari contohnya dari pendidikan agama Kristen. Apa yang mau kita lihat di sini? Mungkin itu dari saya, bisa ditambah oleh Amang Benny. Sebenarnya sudah lengkap mungkin, sudah gimana? Bere Johan sudah bisa? Oke lanjut Mang, terima kasih Mang. Iya, ya sudah bagus ya jawabannya, sudah ya memang kalau pendidikan agama Kristen itu tidak lebih kepada kognitifnya, tetapi etikanya, karakternya, moralnya, ya seperti itu. Ya, kalau pengetahuan lain selain pendidikan agama Kristennya mungkin lebih kepada
ilmunya. Jadi Ilmunya, ketika ujian ya lebih melihat kognitifnya, walaupun tidak terlepas dari yang lain. Lebih ditekankanlah kalau di PAK itu seperti yang disampaikan tadi ya. Terima kasih Ibu Herna. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain, Bapak yang lain? Untuk Saya Bu. Bapak, Ayo Hebron. ya Bapak Hebron, silakan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mendapatkan dari kesimpulan dari saudara yang membahas tentang aksiologi yang saya ketahui atau yang saya dapatkan, aksiologi itu merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang menjadi pertanyaan saya itu apa saja hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu apa hubungannya? Cuma itu yang saya sampaikan, yang saya ingin tanya. Terima kasih. Ya, ini siapa kita yang Yang menjadi hubungannya. Iya. Oke. Sudah? Ya. Bisa? Boleh saya Ibu atau gimana Ibu? Ya, boleh Emang, boleh. Gantian kita. Oke, memang sebenarnya sudah disampaikan di kita. Kalau saya ambil di sini apa hubungan antara filsafat dengan aksiologi ya? Ya. Ya, hubungannya itu sangat erat. Filsafat itu kan berbicara tentang bagaimana kita mengerti berbagai macam pengetahuan, sementara aksiologi itu berbicara tentang teori nilai. Jadi saya di sini buat di halaman ini, sebenarnya mulai dari sini jawabannya lengkap. Ini jawabannya, namun saya bisa kesimpulan di bagian ini saja. Hubungan yang paling penting itu, aksiologi itu kan berbicara tentang nilai, sementara nilai itu ada pada etika dan estetika itu sendiri. Dan di dalam etika itu bagaimana kita bersikap baik atau buruk, sementara estetika itu bagaimana kita melihat satu keindahan, keharmonisan, dan lain sebagainya. Jadi tentu hubungannya itu, walaupun suatu saat mereka berdiri sendiri, tetapi pada intinya tidak bisa dipisahkan. Dalam bidang pendidikan, kalau kita arahkan ke bidang pendidikan Kristen, pendidikan Kristen dalam konsep aksiologi itu memang selain seperti yang disampaikan Ibu dosen kita tadi, memang ada juga perlu kognitifnya, tapi untuk apa kita itu punya pendidikan yang tinggi, sementara lama-lama sudah nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu contoh. Jadi etika itu sangat penting, moral itu penting, mana yang baik, mana yang buruk itu sangat penting. Lalu bagaimana kita mengajar itu keindahan, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menjawab pertanyaan, itu merupakan teori tentang menyampaikan dengan satu keindahan. Jadi sangat dekat, bahkan walaupun pijakannya barangkali berbeda, tetapi sangat tidak bisa dipisahkan, demikian. Iya, sedikit lagi ya, Mang. Saya menambahi buat Hebron, sama-sama kita saling melengkapi. Bahwa yang pertama harus kita pahami bahwa dalam filsafat itu tidak terlepas dari 3 hal. Tadi di awal makalah kami sudah kami terangkan, yaitu antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga ini adalah termasuk pilar dari filsafat. Dan ketiga aspek ini adalah saling berkaitan dengan filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa pemahaman dari filsafat adalah tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu bagaimana mampu menemukan suatu teori-teori dalam mencapai kebenaran, tetapi dengan mengandalkan kemampuan atau akal pikiran, tetapi tetap dengan hikmat. Nah, bagaimana aksiologi hubungannya dengan filsafat? Yang pertama harus kita pahami bahwa aksiologi adalah di sini kita berbicara tentang nilai. Nilai yang bagaimana? Yaitu berbicara tentang nilai yang bersifat dengan kebaikan atau dalam bentuk nilai-nilai keindahan yang tertinggi. Nilai-nilai keindahan yang tertinggi ini dapat kita lihat dalam etika ataupun estetika. Estetika itu adalah bentuk dari nilai keindahan. Nah, lalu implikasi aksiologi dalam filsafat itu tidak asing karena seperti yang kita ketahui tadi, aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat yang dapat menguji dan mengintegrasikan semua nilai dalam kehidupan manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah ada hubungan aksiologi dengan filsafat, jelas ada. Karena aksiologi adalah juga bagian dari filsafat. Hanya pada konsep penjabarannya, yaitu aksiologi lebih menekankan pemahaman tentang apa arti nilai, apa arti suatu keindahan, apa arti suatu kebaikan. Tetapi dari semua ini tidak lepas dari apa itu filsafat. Jadi bagaimana
antara aksiologi dan filsafat saling berintegrasi untuk menghasilkan satu penilaian yang benar-benar mencapai satu kebenaran yang dapat diterima. Bagaimana kita berfilsafat untuk mencari suatu kebenaran, aksiologi juga mampu menghasilkan satu nilai-nilai kebenaran. Demikian. Iya, sudah jelas ya Pak Hebron? Ya namanya, Iya, Bu. ya, Iya, Ibu. Sudah jelas ya, Ibu. namanya juga ada suatu pohon, lalu ada cabangnya. Abang. Bagaimana pohon itu hubungannya dengan cabangnya? Ya, udah bisa kita bayangkan. Jadi filsafatlah pohonnya, cabangnya lah cabang-cabang tadi aksiologi, epistemologi, dan satu lagi apa? Ontologi. Ontologi. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa lari tuh. Ya harus sejalan. Hubungannya ya udah dijelaskan tadi sama Ibu dan Bapak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sambung ke presentasi yang berikutnya. Cukup mungkin ya Bapak dan Ibu? Ya, jika memang sudah ada teman-teman. Cukup? Oke, baik. Terima Cukup, kasih. cukup. Kita beri aplaus lah untuk Bapak dan Ibu. Silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Ya. Baik, kita lanjut saja dengan presentasi berikutnya. Kelompoknya Bapak siapa ya? Rinto dan Edis, Bu. Oh ya, silakan Bapak. Bapak Rinto dan Dedi Santuri. Edis, Ibu. Ya, Edisnya silakan. Bu belum Edis, Bu. bergabung. Edis belum masuk, Bu. Iya. Oh, Pak Edis belum ya? Ya, kalau bisa ini duluan, Bu, dari kelompok. Iya, bolehlah yang sudah lengkap dulu nggak apa-apa. Biar menghemat waktu. Baik, Ibu. Ya, Oke, silakan Pak Johan untuk membuat PowerPoint kita, Pak Johan. Oke, Pak. Pertanyaan. Mau kemana kau Baik, selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen kami. Saat ini kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang logika dan pengembangan ilmu dan logika matematika. Kami kelompok di sini, Ricardo, Hebron, dan Johan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Meskipun secara virtual juga kami kemarin diskusi, dan saat ini kami akan mempresentasikan. Silakan Pak Johan dilanjutkan. Ya, latar belakang, logika merupakan bagian dari kajian epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan mengenai pengetahuan. Ia bisa dikatakan roh dari filsafat, karena mungkin tidak akan ada filsafat kalau tidak ada logika. Di dalam matematika, hukum-hukum logika menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis. Hukum-hukum logika tersebut membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Harus disadari bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan untuk berpikir serta menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Seseorang yang tidak berpikir berada sangat jauh dari kebenaran dan menjalani sebuah kehidupan yang penuh kepalsuan dan kesesatan. Akibatnya, ia tidak akan mengetahui tujuan penciptaan alam dan arti keberadaan dirinya di dunia ini. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian logika ilmu. Yang kedua, apa saja macam-macam dari logika ilmu. Yang ketiga, apa pengertian dari penalaran. Dan yang keempat, apa saja macam-macam penalaran. Dan yang kelima, apa pengertian dari berpikir ilmiah. Dan yang keenam, bagaimana pengertian dari kecerdasan matematis logis. Dan yang ketujuh, bagaimana tahap
perkembangan peningkatan kecerdasan matematis logis. Dan yang kedelapan, apa saja kecerdasan yang terkait dengan kecerdasan matematis logis. Dan yang menjadi tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui kedelapan daripada rumusan masalah yang tadi. Dilanjutkan, Pak. Yang pertama itu pengertian logika ilmu. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran, yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero pada abad pertama sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme. Dalam bahasa Latin, logika scientia atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan sebuah jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Menurut Lewis O. Katzoff, logika adalah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan, serta didahului oleh suatu perangkat premis. Yang kedua, macam-macam logika. Macam-macam logika menurut Deliangzi dalam Adib tahun 2010. Yang pertama itu logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus, yang menjadi kesimpulannya. Di sini kami membuat contoh argumen pada logika deduktif. Semisal dibuat di sini, semua mahasiswa S2 IAKN Tarutung semester 2 tinggal di Tarutung. Hebron adalah mahasiswa S2 IAKN Tarutung. Maka menjadi kesimpulan di sini boleh Hebron tinggal di Tarutung. Itu secara logikanya. Dilanjutkan, Pak. Yang berikut, logika induktif. Merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus atau terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan atau umum. Contohnya, argumen pada logika induktif. Ini merupakan satu contoh, buku satu besar dan tebal adalah mahal. Dan yang kedua, buku kedua besar dan tebal adalah mahal. Jadi logikanya, semua buku yang besar dan tebal adalah mahal. Dilanjutkan, Pak. Yang ketiga, logika formal atau minor dan material atau mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang-orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika
yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk mengendarkan makna ganda. Yang ketiga, pengertian penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini, dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran manusia bisa terjadi karena dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Dua hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan, dan diharapkan manusia mampu memposisikan dirinya di tempat yang benar. Yang keempat, macam-macam penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau disebut logika deduktif, yaitu penalaran yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan apabila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah di antara suatu kelompok barang. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan dengan silogisme. Silogisme itu dibentuk oleh dua pernyataan yang disebut premis atau premis mayor dan premis minor, yang diikuti dengan sebuah kesimpulan atau konklusi. Contoh penalaran logika deduktif menggunakan silogisme. Semua buku besar dan tebal adalah mahal. Ini merupakan premis mayor. Dan buku ketiga adalah besar dan tebal. Ini merupakan premis minor. Jadi buku ketiga adalah mahal, dan inilah yang merupakan logika kesimpulan atau yang disebut dengan konklusi. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif disebut logika induktif, yaitu penalaran yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan bukan dari pernyataan-pernyataan yang umum, melainkan dari pernyataan-pernyataan yang khusus. Yang ketiga, penyimpulan secara kausal. Penyimpulan ini berusaha untuk menemukan sebab-sebab dari hal-hal yang terjadi. Contohnya, apakah yang menyebabkan kejadian-kejadian itu? Misalnya, terjadi suatu pandemi COVID-19 atau penyakit, apakah yang menyebabkan terjadinya pandemi COVID-19? Yang keempat, analogi. Penalaran secara analogi adalah cara bernalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya, kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Contoh analogi lain yakni kami membuat di sini, Edis mahasiswa IAKN adalah baik dan rajin. Rinto adalah mahasiswa IAKN adalah baik dan rajin. Johan mahasiswa IAKN. Jadi analoginya adalah bisa jadi Johan itu adalah mahasiswa IAKN yang juga baik dan rajin. Yang kelima, pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hillway tahun 1956 selain itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan.
Menurut Sujono Sumargono, metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitikosintesa dan metode non-deduksi, di mana metode analitikosintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Yang kedua, metode non-deduksi. Metode non-deduksi ini merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi yaitu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Di mana metode deduksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ya, mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Hebron, untuk yang nomor 6, Pak. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang keenam, kecerdasan metatesis logis. Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Lanjut. Kecerdasan logika matematis merupakan salah satu kecerdasan yang terdapat dalam kecerdasan multiple intelektus. Kecerdasan metatis logis adalah kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan peneralan atau logika yang benar. Lanjut. Thomas Armstrong menyatakan bahwa kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam mengolah kata seperti kecerdasan para jurnalis, justru cerita, penyair, dan pengacara. Oleh yang cerdas dalam bidang ini, mereka dapat berargumentasi, meyakini orang, menghibur atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Lanjut. Dalam buku Smart Brain, Armstrong juga mengatakan bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika adalah anak-anak yang memiliki kemampuan matematika berpikir melalui pola dan hubungan-hubungan yang abstrak. Mereka belajar dengan cara menggunakan teks, teki, dan permainan logika. Lanjut. Permasalahan dalam perkembangan kecerdasan metatis logis dan solusinya. Logika matematika ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Oke, lanjut. Kalimat adalah rangkaian kata yang disusun menurut aturan bahasa yang menggunakan arti. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah, atau pernyataan disebut juga proposisi atau kalimat deklaratif. Lanjut. Perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, Alkitab ada berhukum. Yang kedua, 4 ditambah 3 sama dengan 8. Yang ketiga, rapikan tempat tidurmu. Sebagai contoh nomor 1 itu bernilai benar, sedangkan contoh nomor 2 bernilai salah. Dan keduanya adalah pernyataan. Kalimat yang ketiga di atas tidak mempunyai nilai benar atau salah, sehingga bukan pernyataan. Lanjut. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu bernilai benar atau salah. Kalimat terbuka biasanya ditandai dengan adanya variabel atau peubah. Lanjut.
variabel atau peubah adalah lambang yang menunjukkan anggota yang belum tentu dalam semesta pembicara. Sedangkan konstanta adalah lambang yang menunjukkan anggota tertentu dalam semesta pembicaraan. Oke? Logika merupakan sistem matematika, artinya membuat unsur-unsur yaitu pernyataan-pernyataan dan operasi-operasi yang didefinisikan. Operasi-operasi yang akan kita ketahui merupakan kata sambang logika, merupakan lambang posisi untuk genasi, merupakan lambang operasi untuk konjungsi, merupakan lambang operasi untuk disjunksi, merupakan lambang operasi untuk implementasi, yang selanjutnya merupakan lambang operasi untuk diimplikasi. Lanjut. Kita dapat juga memberikan konsep matematika seperti pemahaman kuantitas, seperti beberapa jumlah ikan hias di akuarium ketika bersantai di depan rumah, anak diajak menghitung berapa banyak motor yang lewat dalam 10 menit. Kenalkan juga konsep perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Lanjut. Permainan-permainan tradisional pun dapat merangsang dan meningkatkan kecerdasan matematis, logis, dan seperti permainan konkrat atau dakon sebagai sarana belajar berhitung dan juga bermanfaat melatih kemampuan manipulasi motoris halus, terutama melatih kekuatan jari tangan yang di kemudian hari bermanfaat untuk persiapan menulis. Oke, lanjut. Mengapa stimulasi untuk kecerdasan anak banyak melalui permainan-permainan yang dan kegiatan bermain yang menyenangkan? Itu sebagai kalimat nyata. Karena dengan permainan akal membuat anak dapat mengekspresikan gagasan dan perasaan serta membuat anak menjadi lebih kreatif. Oke, lanjut. Pengembangan daya pikir melalui matematika. Dasar dari pengembangan daya pemikir melalui matematika adalah anak-anak dibangun keinginan untuk menumbuhkan keinginan dan rasa semangat untuk menyukai ilmu matematika. Dari matematika atau logika adalah mereka belajar konsep dasar seperti berikut. Lanjut. Yang pertama itu mengembangkan bahasa matematika. Pembicaraan, percakapan, informasi anak-anak tentang kegiatan-kegiatan mereka bisa menuntut pada perkembangan bahasa matematika yang bisa digunakan untuk menjelaskan bahasa matematika. Di sini mereka didorong untuk belajar ketika anak-anak belajar. Lanjut. Yang kedua itu pembelajaran langsung tentang kosakata matematika. Dianjurkan untuk membantu anak-anak memahami kata-kata tertentu karena biasanya anak-anak menggunakan kosakata matematika secara spontan. Oke. Kesempatan interaktif untuk mengembangkan pengalaman matematika. Yang selanjutnya kesempatan untuk menghitung, mengukur, menyelidiki jika mereka mau membangun pengetahuan matematika, pengalaman langsung anak akan menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan matematika mempunyai peran yang sangat penting dengan kecerdikan mendorong anak-anak untuk berpikir dan berinteraksi terhadap benda-benda di lingkungan mereka. Lanjut. Yang selanjutnya termotivasi terhadap matematika atau logika. Salah satu tujuan pendidikan PAUD adalah agar mereka bisa belajar untuk menyukai berpikir nalar matematika, gimana agar mereka belajar matematika secara menyenangkan, menanamkan kecintaannya terhadap matematika. Bagaimanakah sifat ini? Dimulai dari para guru dulu. Para guru harus menggunakan konsep matematika yang menyenangkan. Para guru harus memperkuatkan perspektif positif para anak-anak tertentu, mereka yang sendiri yang mau belajar matematika
secara terang-terangan mengatakan mereka bisa matematika karena mudah. Lanjut. Yang menjadi kesimpulan kami dari kesimpulan ini kami kelompok dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran suatu nilai kebenaran, manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi kebenaran. Hal yang harus dilakukan manusia adalah menempatkan penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Pengetahuan inilah yang disebut dengan ilmu, dan ilmu inilah yang membuat manusia bisa berpikir. Lanjut. Yang menjadi saran kami, diharapkan pembaca dapat dituntut untuk memikirkan secara mendalam mengenai logika, ilmu, dan berpikir ilmiah. Untuk itu dihadapkan dan memiliki referensi keilmuan yang mencukupi guna menguasai cabang filsafat tersebut. Hal ini amat penting mengingat filsafat ilmu adalah akar dari bagaimana keilmuan yang harus berkembang pesat dewasa ini. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi sudah disampaikan. Tapi saya masih mau mengingatkan tadi ke presentasi yang pertama tadi, makalah harus lengkap unsur-unsurnya, setidaknya seperti tadi ada rumusan masalah, ya. Pertama di tadi PowerPoint, apa tadi ya? Pendahuluan, lalu ada latar belakang masalah, ada, Bu. terus ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, ya. Supaya diperbaiki nanti, ya Ibu ya dan Bapak. Ya Bu, di PowerPoint-nya Bu ya. Iya. Kalau di makalah Kalau inti sekarang ada. Lengkap Bu. PowerPoint yang kami persingkat nih Bu, seperti yang Ibu Oh begitu. katakan. Oh iya. Yang pentingnya saja. Oh ya sudah. Iya. Oke. Jadi oke, ini sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ricardo Dedisianturi dan Pak Hebron Siahaan. Tetapi Pak Hebron Siahaan sudah berkurang keterburu-buruannya, ya. Sudah berkurang keterburu-buruannya, sudah semakin baik. Kami harapkan untuk berikutnya semakin baik lagi. Ya, Ibu. Iya. Tetapi jangan salah-salah baca. Misalnya berbeda, apa tadi ya? Multiple Nggak ingat, intelligence. nggak ingat lagi. Multiple misalnya ya, jangan multiple ya. Pak. Multiple ya. Nah, ada tadi juru cerita, apa ya? Ini pakai kamu dong, sih. Saya lupa tadi, entah apa lagi. Teka-teki seharusnya, dan yang lain. Artinya masih ada keterburu-buruan, walaupun sudah berkurang, tapi saya harapkan untuk ke depan sudah sempurna, ya, lebih sempurna. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran ke Bapak berdua ini tentang makalahnya, supaya lebih sempurna lagi. Bertiga ya Bu, Silakan, karena Bapak. Pak Johan Bu. Bertiga Kak, Ibu. Ya, ya. Bertiga Bu, bertiga. Oh, bertiga dengan Pak Bu, Johan. Johan. Ya, Bu, bertiga, Ibu. Ya. Bertiga dengan Pak Johan ya. Oke, Ibu. oke. Oh iya, nanti bagian menjawab mungkin banyak Pak Johan ini berarti. Oke. Silakanlah, Boleh Bu? Bapak bertiga ini. Hai Bu. Ya, silakan Pak Rinto. Ya, terima kasih kepada Bapak bertiga, ya kelompok ketiga turanya ya. Ya. Iya. Jadi saya melihat judulnya logika dan pengembangan ilmu dan logika matematika. Matematika. Ya, mungkin karena nggak ada makalahnya, mungkin dari segi penulisan tidak ada pengoreksian karena belum di-share. Tapi menjadi pertanyaan lah bagi kelompok, bagaimana coba dulu disampaikan secara mendetail kepada kami supaya kami juga mengerti bagaimana hubungan logika dengan pengembangan ilmu itu. Bagaimana logika dengan hubungannya dengan pengembangan ilmu
dan sampai sejauh manakah logika dapat mencapai kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Dan saya tadi mendengarkan tentang banyak, mungkin itu contoh anak-anak yang dimaksud, contoh untuk menyampaikan tentang matematika itu, ya saya berjuang untuk mendengarkannya dan memahaminya, tapi belum bisa. Coba dulu dijelaskan tentang anak-anak yang dimaksud sebagai contoh di dalam menyampaikan tentang logika matematika itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan Pak Rinto pertama, hubungan logika dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diulang Pak Rinto, sejauh mana logika itu dapat mencapai kebenaran dalam ilmu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan. sejauh mana logika dapat mencapai kebenaran Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan. dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada tadi mungkin contoh itu Bu, anak-anak, tapi saya belum mendapatkan apa yang mau disampaikan. Seperti itu mungkin bisa dijelaskan kelompok seperti itu. mungkin anak yang menggunakan logika atau bagaimana, seperti itu ya, dari contohnya nanti mungkin Matematika kelihatan. itu. Iya. Ya, silakan Bapak dan Bapak Johan, Bapak Dedi Ricardo dan Pak Hebron. Siapa yang menjawabnya? Pertama, silakan. Ya, terima kasih Bu. Tadi yang saya ingin mau mengulangi kembali masuk Perinto tadi. Pertanyaan pertama, bagaimanakah hubungan logika dengan pengembangan ilmu pengetahuan? Begitu Pak? Iya Pak. Iya, dan saya coba untuk menjawab. Jadi kalau dikatakan hubungan antara logika dengan pengembangan ilmu pengetahuan, yang pertama kita harus melihat dulu apa pengertian logika tersebut. Kalau dikatakan kalau logika itu berarti adanya suatu proses berpikir, proses menalar dari sesuatu hal yang dia nalar atau yang dia pikirkan. Jadi pada saat dia sudah mempergunakan proses penalarannya, proses dia untuk berlogika atau melihat suatu kebenaran itu apakah itu benar atau salah, dia akan menggunakan pola pikirnya untuk membahas satu masalah yang ia pikirkan atau yang ia ingin capai kebenarannya. Jadi pada waktu ia sudah mulai menggunakan logika dan berpikir atau penalarannya dalam mencari suatu kebenaran, disitulah mulai berkembang yaitu ilmu pengetahuan tadi secara sendirinya. Contoh, saya ambil contohnya adalah di mana pertama sekali Archimedes melihat mengapa koin bisa dilemparkan ke dalam air lalu dia tenggelam. Sedangkan kapal bisa dia mengapung. Di sinilah Archimedes melihat secara logika dan dia mencari kebenaran apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya muncullah pengetahuan fisika untuk mengambil kebenaran itu. Mengapa terjadi? Contohnya juga melihat Darwin melihat secara logikanya, dia melihat ada persamaan antara manusia dengan hewan. Lalu dia memulai mencari fosil-fosil dari manusia untuk melihat suatu kebenaran itu. Pada waktu dia mulai bernalar atau mempergunakan pikirannya atau logikanya, disitulah mulai berkembang pengetahuan itu dan mulailah berkembang pengetahuan dari hasil-hasil pemikiran ia miliki. Itu mungkin yang pertama dari saya Pak untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 tadi apa Pak? Nanti tambah Pak Ricardo. Sampai Sejauh mana logika? Ya. Bapak, yang nomor 2 tadi? Sejauh mana? Logika itu dapat dalam mencapai kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ya, sejauh mana logika itu bisa mencapai suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Mungkin Pak, kalau menurut pendapat saya, suatu logika itu bisa mencapai suatu
suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan apabila sesuatu hal yang ia pikirkan itu, yang ia nalarkan itu sudah bisa dibuktikan, sudah dibuktikan secara nyata melalui proses-proses pembuktian atau melalui proses-proses penelitian secara ilmiah. Sehingga suatu logika itu atau pola pikir dia itu bisa dapat diterima, yaitu pada saat memang aspek itu sudah terbukti atau sudah diteliti atau sudah di proses penelitian yang cukup panjang. Pada yang ketiga tadi, apa contoh anak-anak tadi yang masalah bermain-main tadi itu merupakan contoh Pak di mana anak-anak itu diarahkan untuk mempergunakan atau diarahkan untuk mempergunakan logika bermatematika. Kalau zaman saya Pak, mungkin saya sendiri juga kalau dikatakan itu ilmu matematika, kalau menurut saya kurasa itu pada waktu kecil mungkin penerapan saya yang salah. Kalau saya melihat matematika di roster, langsung saya plesetkan matematika, matemahita, gitu langsung. Kenapa? Logika matematika saya itu sudah saya anggap matematika sebagai suatu pembelajaran atau pengetahuan yang sulit. Maka itu dikatakan tadi di awal tadi itu, mari mempergunakan anak atau mendorong anak itu untuk melihat logika matematika dengan proses pembelajaran yang menyenangkan. Supaya jangan ada kata-kata sulit yang pertama muncul, akhirnya anak-anak ketakutan dengan logika matematika ini, dengan cara-cara tadi apa kan, dengan cara-cara permainan tradisional, dengan cara-cara dongklak atau apa tadi sejenisnya Pak. Kira-kira demikian yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Pak Rinto. Mungkin ada dari Pak Ebron mau menambahi atau dari Pak Ricardo. Terima kasih. Baik, boleh saya tambahkan Ibu? Ya, mengenai pertanyaan dari Bapak Rinto yang pertama, mungkin Pak Johan bisa dibuka dulu slide yang kedua mungkin Pak Johan. Di sana memang sudah jelas kami sampaikan tadi di awal, slide yang kedua Pak Johan. Di slide kita yang nomor 2, slide yang kedua. Pak Johan minta tolong slide yang nomor 2 Pak Johan. Nomor 2? Oke Pak, oke Pak. Ya. Oh, yang selanjutnya. Yang ada logika merupakan bagian dari... Dilanjutkan Pak, dilanjutkan. Ini Pak, belum? Lagi Pak, lanjut Pak. Oh, Ini? Iya Pak. Jadi di sini Pak, berdasarkan pertanyaan dari Pak Rinto tadi, sudah memang kami sampaikan, di mana logika itu merupakan cabang filsafat yang belum ini Pak, belum. Selanjutnya Pak, yang logika merupakan bagian dari kajian epistemologi. Ada tadi itu saya bacakan juga. Ya, di atasnya Pak, sudah lewat. Ya. Baik, mungkin masih belum di apa. Saya jelaskan saja Pak Rinto begini. Logika itu merupakan bagian dari kajian epistemologi. Itu tadi saya sampaikan di awal. Jadi yang merupakan cabang filsafat yang membicarakan mengenai pengetahuan. Nah, bahkan tadi kami sebutkan di sana bahwa logika itu merupakan ruh dari filsafat. Mengapa dikatakan begitu? Karena logika itu digunakan untuk membuktikan teori-teori atau dari matematika itu sendiri. Maka itu sangat berhubungan erat. Justru melalui logika kita bisa membuktikan apakah benar atau salah sesuatu itu begitu. Itu sangat berhubungan erat, saya pikir Pak Rinto, untuk menjawab pertanyaan Bapak nomor 1. Dan mungkin pertanyaan nomor 2 tadi saya pikir sudah jelas dijawab oleh Pak Johan. Dan untuk pertanyaan nomor 3, ada tadi disebutkan di sana tentang anak-anak. Kalau poinnya di sana kami buat adalah perkembangan kecerdasan matematika. Jadi, kalau perkembangan kecerdasan matematika itu atau logika itu dari anak-anak sudah harus ditanamkan. Bagaimana seorang anak itu, mungkin ketika dia masuk mulai dari TK, bagaimana kita membangun logika yang benar atau pola pikir yang benar terhadap anak-anak. Bahkan tadi kami sudah menyebutkan di sana contoh, coba menghitung mobil itu bagaimana dia berpikir logika di situ.
oh logika itu satu mobil. Jadi di sana dia memakai logika yang mengandung kebenaran. Lalu sampai tadi kami membuat satu contoh, coba dulu picu dia dari anak-anak, dari kecil ditanamkan logika itu yang benar, memicu dia berpikir logis yang benar, mana mobil yang lebih besar, mana yang mobil yang lebih kecil. Jadi maksud kami di sana Pak Rinto adalah supaya bagaimana logika itu dikembangkan sejak anak-anak sudah harus dipersiapkan untuk anak-anak itu memiliki logika yang baik, yang berpikir dengan pemikiran yang cemerlang. Itu mungkin yang merupakan tambahan dari saya, Pak Rinto. Terima kasih. Baik, saya akan baik Bu, saya akan di sini akan menambahkan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan oleh Saudara Rinto tentang antara hubungan logika dan pengembangan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dari logika. Logika itu merupakan ilmu yang mencakap atau menalar atau berpikir dengan tepat. Di sini mencakup atau kemampuan atau kepada kemampuan atau rasional untuk mengetahui dan bercakapan, mencakup pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan-tindakan. Kata logis ini menggunakan tersebut bisa diartikan sebagai masuk akal. Yang pertanyaan selanjutnya tentang ilmu logika dengan ilmu matematika. Bapak Johan tadi sudah memperjelaskan, sudah menerangkan bahwasanya anak-anak itu seperti salah satu guru. Guru diajarkan kepada siswa atau kepada siswa PAUD untuk berpikir dan memahami perhitungan-perhitungan yang selanjutnya. Tadi kan guru diperintahkan 1 tambah 1 sama dengan berapa. Di situ diajarkan supaya siswa atau siswa-siswa PAUD untuk berpikir ke tindakan selanjutnya. Cuma itu yang saya sampaikan, Ibu. Oke, jadi sudah puas ya Bapak Rinto dengan dengan jawaban dari mereka ya. Jadi tadi kalau untuk anak SD bagaimana logika itu sudah ada, harus logika juga hubungannya ya. Yang pertama tadi ada tadi disampaikan bahwa matematika itu harus dibuat mudah supaya jangan seperti yang ceritanya Pak Johan, kalau sudah ada roster atau jadwal matematika, aduh maunya jangan datang gurunya, maunya sakit gigi lah gurunya gitu kali ya. Bisa nyata itu. Tapi jangan sakit benaran, hanya sakit gigi supaya nggak masuk matematika. Nah, sebagai guru harus membuat matematika itu mudah. Jadi yang mau belajar matematika harus merasa, maksud saya siswa harus merasa enjoy untuk belajar matematika. Baik itu mulai dari anak PAUD, kalau ada di sana matematika atau hanya simbol-simbol kali ya, lambang-lambang. Iya, jadi supaya tertarik. Jangan memang, saya pun mengalami dulu ketika guru matematika agak tidak seperti sekarang untuk menyampaikannya, tapi ya kita berbeda-beda juga untuk menerimanya. Mungkin kalau tidak seperti itu guru saya enggak menjadi sarjana, master atau doktor di matematika. Ya seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya pikir sudah bagus penjelasan dari penyaji tadi, ya. Ya Pak Rinto ya. Iya Ibu. Oke, udah bisa diterima kan? Bisa Ibu. Iya, terima kasih. Memang logika sangat berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memang logika lah, kalau nggak jalan logika kita itu, ilmu itu tidak akan berkembang. Ya, sudah banyak tadi penjelasan dari mereka. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang lain untuk makalah ini? Boleh Ibu? Ya, boleh, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Johan, Pak Ricardo dengan Pak Hebron. Nah, memang tadi dari paparan-paparan yang kita ikuti, penjelasan-penjelasan normatifnya itu sangat bagus, bahkan premis-premisnya itu dibuat sedemikian rupa.
dan sampai selesai bagus. Namun kalau berbicara tentang logika, ada memang kendala yang kita hadapi hari-hari ini, dan itu sering kita lakukan tanpa sadar. Itu, nah kalau boleh saya disebutkan mislogis. Nah gini, contoh. Kalau seperti yang disampaikan Berejohan tadi, matematika itu kan saking takutnya, karena mungkin barangkali gurunya beringas, galak, akhirnya kita pun takut. Dan itu sering terjadi di pendidikan Indonesia. Lalu saya 2 tahun melayani di Malaysia, mereka itu berbeda penerapannya itu di dalam pendidikan. Jadi logika mereka kepada pendidikan itu dalam tingkat SD itu hanya 3 pelajaran. Matematika sama sekali tidak mereka sentuh. Tapi mereka buat itu seperti kurikulum 2013 hari ini kan ada seperti tematik begitu. Lalu mereka juga di sana tidak memaksakan bahwa usia di bawah 7 tahun, usia 7 tahun itu harus tahu membaca. Coba kita lihat di Indonesia. Harusnya PAUD yang hanya bermain, tapi dipaksakan tahu bahasa Inggris. Jadi logika pendidikannya itu berbeda. Satu. Yang kedua, kita tahu selama ini bahwa ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Tapi logika Ricky Gerung dan banyak pakar-pakar juga dari UGM, ternyata Pancasila itu bukanlah ideologi. Berarti logika kita selama ini bahwa Pancasila itu merupakan ideologi terbantahkan. Rupanya mereka itu menyebut, dan itu disetujui oleh pakar-pakar tertentu, bahwa Pancasila itu kesepakatan. Berarti saya mau benturkan ini dengan premis tadi. Gitu. Yang ketiga, seperti Hagia Sophia yang ada di Istanbul sekarang, Turki. Mayoritas Muslim ini menyetujui diubah menjadi masjid tanggal 24 nanti. Tapi mayoritas kita Kristen itu keberatan, bahkan dengan sanggahan. Jadi logika hukumnya itu ada 50% ya, 50% tidak. Padahal logika itu kan berbicara menyatakan apa yang benar, lurus, dan absah itu. Jadi ternyata saya mau masuk ke Alkitab kita supaya lebih apa. Di Alkitab kita ini kan kalau kita mendidik anak itu pakai rotan, itu teologisnya. Tapi saat ini coba kita lihat, janganlah, nanti kasihan dia. Bahkan dibujuk dikasih dengan handphone. Sudah jarang orang sekarang memukul anak. Lalu kita kembali ke perjanjian lama. Kalau kita mau anak kita itu bisa menguasai banyak hal dan panjang umur, taruh di dahinya itu firman Tuhan. Lalu hormati orang tua. Saat ini ada kebanyakan di pendidikan Kristen itu kalau anaknya tidak ibadah hari Minggu nggak apa-apa. Tapi coba nggak sekolah dia 1 hari saja. Gimana nanti masa depanmu nak? Tapi kalau ibadah nggak apa-apa, kan minggu depan masih bisa. Jadi logika itu, logika mereka tentang pengetahuan mereka atau cara mereka berpikir tentang keabsahan itu, jadi ada penyimpangan. Dan ini saya kira tantangan kita yang paling berat. Soal normatifnya tadi sudah disampaikan, itu begitu bagus, namun kita di lapangan terbentur. Salah satu contoh, untuk masuk PNS, harusnya kan melalui ujian. Tapi pada tahap tertentu, logika hukumnya itu harus ada sekian. Nah, menghadapi seperti ini, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, bagaimana sebenarnya kita ini menjadikan logika itu indah, enak, dan tidak sekedar pengertian. Karena memang tugas harapan kita hari ini, tugas kita itu sangat besar, dan harapan kita juga besar. Nah, saya kasih contoh lagi untuk masalah gereja. Kalau istilahnya ada orang yang mau menikah hamil duluan, bisa ini pecah nanti keputusan di jemaat. Jadi memang logikanya kan tidak boleh gitu. Namun oleh pimpinan-pimpinan tertentu sudah mereka masukkan itu ayat-ayat tertentu, tidak apa-apa kan, kita bukan penggembalaan. Jadi logika kebenarannya itu pun akhirnya tidak kita dapat lagi. Sementara logika itu sangat berhubungan dekat dan bahkan tidak bisa dipisahkan dengan ilmu pengetahuan. Yang mau saya tanyakan dari pernyataan saya ini adalah sejauh mana logika itu bisa kita sebut berhasil dan sejauh mana kita sebut logika itu gagal, atau apakah bisa kita sebut logika gagal atau berhasil. Demikian. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Beni. Apakah logika itu bisa dikatakan berhasil atau gagal? Yang gagal bagaimana? Yang berhasil bagaimana?
Silakan Bapak bertiga. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amang Beni. Saya pikir sudah banyak contoh-contoh tadi yang disebutkan juga ya, mulai dari mislogis, logika yang ideologi Indonesia, Pancasila itu sebagai ideologi, dan banyak-banyak lagi contoh yang disebutkan tadi. Lalu yang menjadi inti pertanyaan tadi yang saya dengarkan dari Bapak, bagaimana kita menjadikan logika itu enak dan indah, begitu. Nah, kalau saya menjawab ini, Amang Beni, bagaimana supaya logika itu enak dan indah adalah dengan mengarahkan logika itu kepada hal yang benar. Nah, dengan benar yang saya maksudkan kita sebagai mahasiswa teologi, saya pikir itu mengarahkan sesuai dengan otoritas tertinggi dalam kebenaran yang kita pahami adalah Alkitab. Lalu supaya memang benar-benar logika itu enak dan indah, mari kita arahkan kepada benar-benar kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Lalu bagaimana logika itu dikatakan berhasil adalah ketika memang logika itu diarahkan kepada kebenaran, kita melihat pada endingnya. Nah, saya membuat satu contoh di Alkitab, Pak, ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau misalkan Adam dan Hawa menggunakan logika yang benar, sebagaimana yang penalaran yang benar dengan firman yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka, maka mereka tidak akan jatuh. Begitu. Nah, itu merupakan satu logika. Ketika kita mau mengambil satu logika atau keputusan yang salah, disitulah nampak bahwa logika itu tidak berhasil. Tetapi kalau kita mau mengambil satu keputusan yang benar, maka disitulah logika itu dikatakan berhasil. Karena ketika logika itu, ketika kita berpikir logika dengan pemahaman yang benar, di situ juga saya pikir hasilnya akan benar. Contoh tadi sudah banyak kami sebutkan. 1 tambah 1 itu adalah 2. Nah, tetapi logikanya di gereja 1 tambah 1 adalah 1. Karena satu laki-laki, satu perempuan ketika diberkati akan menjadi satu daging, begitu. Jadi tergantung bagaimana kita melihat kembali kepada kebenaran itu sendiri. Tetapi pada intinya kita sebagai orang teolog adalah kembali kepada kebenaran Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan, Pak Beni. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ricardo Dedi. Jadi sudah terjawab Pak Beni? Baik Bu, ya Bu. Ya, logika pasti mengarah ke yang benar. Ya, karena logika itu adalah suatu ilmu pengetahuan tadi. Sudah pasti benar. Asalkan yang mungkin bisa berbeda itu pendekatannya. Kadang-kadang kita dengan logika menyampaikannya ke lawan bicara kita harus dengan pendekatan yang mungkin santun, yang mungkin walaupun berdebat ilmiah tetapi tetap menjaga etika dan sebagainya, ya. Yang pasti logika sudah harus mengarah ke yang benar. Baik itu logika induktif, baik itu logika deduktif. Kalau induktif tadi dari contoh-contoh yang khusus mengarah ke contoh yang umum, atau dari contoh-contoh yang khusus maka bisa digeneralisasikan atau yang menjadi umum. Dan logika deduktif sudah ada yang umum, tinggal kita membuat yang lebih khusus, tetapi tetap harus benar, harus logis, ya seperti itu. Lalu logika, apakah gagal? Ya kalau gagal kita menerapkannya gagal, seperti itu ya. Tetapi yang pasti logika itu adalah sesuatu yang benar dan tujuannya harus mengarah ke yang benar, ya seperti itu. Ya, berbeda dengan memang kalau kita katakan dalam teologi ya, kadang-kadang bisa berbeda. Contoh, kalau dengan logika kita berpikir, mungkin ada yang harus kita buyarkan kadang-kadang logika kita supaya bisa kita terima. Ada yang seperti itu ya. Terus terang, yang saya bukan ahli atau bukan memahami teologi banyak, hanya sedikit,
Kalau saya dengan logika tidak bisa menerima bahwa Yesus itu lahir dengan tidak hubungan biologis antara Maria dengan Yusuf. Nah, seperti itu. Harus saya hilangkan logika saya. Ya seperti itu, supaya saya terima itu. Ya, Bapak dan Ibu, seperti itu mungkin. Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi, kita beri aplaus sama penyaji ini, ya. Dan dilanjutkan ke penyaji yang terakhir, Pak Rinto dan Pak Edi Sagala, ya. Ini share-nya di stop share. Stop share, Pak. Stop share. Yang lain meng-unmute dulu, mungkin Pak Edis dan satu lagi Pak Rinto salah satu dulu mute, yang lain unmute biar jangan ribut. Yang lain mute gitu ya. Tapi kok saya ini unmute, posisi kita mute. oh gitu. Jadi kalau kita pencet, nah itu posisi kita di unmute. Silakan Pak Edis dan Pak Rinto sudah bisa dimulai. Iya, iya, Bu. Pak Rinto slide-nya. Silakan Pak Rinto. Halo Pak Edis, bisa kelihatan slide-nya? Boy, Pak, Boy, Pak. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan. Nanti boleh masukan dari Ibu Profesor Binur sebagai ahli matematika di bidangnya yang saya tahu untuk makalah kami dan kajian ini. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami.
yaitu berjudul Peranan Bahasa dan Matematika dalam Keilmuan. Latar belakang dalam keilmuan, baik itu dengan melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan benar, diperlukan sarana berpikir. Artinya bahwa dalam berpikir untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah tentu tidak terlepas dari alat atau sarana ilmiah. Beberapa sarana berpikir ilmiah itu adalah bahasa, matematika, logika, dan statistika. Akan tetapi dalam penulisan makalah ini, kelompok kami akan membahas tentang peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan. Sebagaimana hal ini dalam kehidupan sehari-hari, semua manusia tentu mempergunakan bahasa dan matematika. Tanpa mempunyai bahasa, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan. Lebih lanjut lagi, tanpa kemampuan berbahasa, maka manusia tidak mungkin mengembangkan kebudayaannya. Sebab tanpa memiliki kemampuan berbahasa, maka sulit dapat meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Sebab hal ini mempunyai peranan sangat mendasar bagi manusia dalam proses berpikir dan mengkomunikasikan maupun mendokumentasikan jalan pikiran manusia. Walaupun sebenarnya keunikan manusia itu bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Matematika adalah sebagai bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin disampaikan. Pada abad ke-21 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika yang sangat sederhana hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencukupi. Banyak sekali ilmu-ilmu sosial sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Matematika tentu melingkupi penerapan pengetahuan matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat pengembangan disiplin-disiplin ilmu. Jadi kelompok kami dalam makalah ini akan membahas peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan. Rumusan masalah, apa pengertian bahasa, apa karakteristik bahasa, bagaimana korelasi dan interaksi antara ilmu dan bahasa, apa pengertian matematika, apa aliran dalam filsafat matematika, apa hakikat matematika, apa karakteristik matematika, apa perkembangan matematika, apa perbedaan ilmu dan matematika, bagaimana hubungan ilmu dan matematika, bagaimana matematika dalam perspektif Kristen. Tujuan penulisan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tentu hal yang mau dituju adalah apa peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan. Pengertian bahasa, pertanyaannya apakah bahasa itu? Pertama, bahasa dapat dicirikan sebagai rangkaian bunyi. Dalam hal ini manusia mempergunakan bunyi sebagai alat untuk berkomunikasi. Sebenarnya manusia juga bisa berkomunikasi tanpa bunyi, misalnya dengan bahasa isyarat. Tetapi manusia menggunakan bunyi sebagai alat komunikasi yang utama. Komunikasi dengan menggunakan bunyi disebut sebagai komunikasi verbal, dan masyarakat yang menggunakan alat komunikasi verbal disebut dengan masyarakat verbal. Kedua, bahasa merupakan lambang di mana rangkaian bunyi ini membentuk suatu arti tertentu, sehingga tidak salah kata Wittgenstein yang mengatakan bahasaku adalah batas duniaku. Bahasa merupakan suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer atau yang bermakna yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badan yang nyata. Simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera
manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam keilmuan. Jadi bahasa merupakan sistem simbol yang memiliki makna. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia, media penuangan emosi, serta merupakan sarana pengejawantahan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik bahasa menurut Soenjono Darjo Wijojo, bahasa memiliki karakteristik sebagai berikut. Bahasa bersifat arbitrter atau mana suka. Artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengobseksi makna tertentu. Misalnya, kata kuda yang melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. B. Bersifat produktif, artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tak terbatas. Misalkan dalam kamus bahasa Indonesia kurang lebih kosakata di dalamnya 23.000. Tetapi dengan 23.000 buah kosakata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang terbatas, yang tak terbatas. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa bersifat beragam, artinya bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama. Namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. Misalnya boleh kita pahami munculnya dialek berbeda pada satu bahasa, bahasa Batak yang digunakan di Pak berbeda dengan yang digunakan di Toba. Begitu juga bahasa Batak yang digunakan di Sidempuan berbeda dengan yang digunakan di Angkola. Baru bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi yaitu bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Berikutnya korelasi dan interaksi antara ilmu dan bahasa. Ketika membahas tentang bahasa dan pikiran, maka seringkali muncul pertanyaan tentang bagaimana kaitan antara bahasa dan pikiran. Apakah dipakai pikiran saat berbahasa? Dapatkah berbahasa tanpa pikiran atau sebaliknya? Dapatkah bahasa mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berbagai pertanyaan lainnya? Para psikolog telah banyak melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan di atas. Satu di antaranya adalah Piaget. Melalui penelitiannya kepada anak-anak dalam berbahasa, dia menyimpulkan bahwa ada dua macam modus pikiran, yaitu pikiran terarah atau direktif, atau pikiran intelijen atau intelijen, dan pikiran tak terarah atau pikiran autistik atau autistik. Dalam kaitan antara hubungan bahasa dengan pikiran, maka perlu dijelaskan tentang hipotesis relativitas linguistik yang dicetuskan oleh Franz Boas. Boas mendasarkan hipotesisnya atas 3 argumen. Yang pertama, bahasa mengklasifikasi pengalaman. Pengalaman manusia itu tidak terbatas, karena itu bahasa harus membagi pengalaman ini ke dalam kelompok-kelompok yang sama atau mirip demi terwujudnya ujaran. 2, bahasa yang berbeda-beda mengklasifikasikan pengalaman dengan cara yang berbeda pula. 3, fenomena linguistik itu umumnya bersifat tak sadar atau unconscious. Ilmu dan bahasa berhubungan antara kebutuhan-kebutuhan manusia untuk berekspresi dan berkomunikasi dan benda-benda yang ditawarkan kepada manusia melalui bahasa yang dipelajari. Manusia hanya akan dapat berkata dan memahami satu dengan lainnya dalam kata-kata yang terbahasakan. Orientasi inilah yang selanjutnya mempengaruhi bagaimana manusia berpikir dan berkata. Contoh,
dalam perilaku manusia yang tampak dalam hubungan ilmu dan bahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa, sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Peranan bahasa sebagai media berpikir. Peran bahasa dalam keilmuan terungkap jelas dari fungsi bahasa sebagai media berpikir. Melalui kegiatan berpikir, manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun dan memanipulasi ilmu dan pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan. Peranan bahasa sebagai media komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam keilmuan dan pengembangan ilmu. Setiap keilmuan dapat berkembang jika temuan-temuan dalam ilmu itu disebarluaskan melalui tindakan berkomunikasi. Temuan-temuan itu kemudian didiskusikan, diteliti ulang, dikembangkan, disintetiskan, diterapkan atau diperbaharui oleh ilmuwan lainnya. Hasil-hasil diskusi sintetis, penelitian ulang, penerapan, dan pengembangan itu kemudian disebarluaskan lagi untuk ditindaklanjuti oleh ilmuwan lainnya. Selama dalam proses penelitian, perumusan, dan publikasi temuan-temuan tersebut, bahasa memainkan peran sentral karena segala aktivitas tersebut menggunakan bahasa sebagai media. Pengertian matematika berasal dari perkataan Latin matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Lebih jelasnya lagi, kata matematika berasal dari kata mathema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematikos yang diartikan sebagai suka belajar. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, knowledge, sains. Kata matematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau matenein yang artinya belajar atau berpikir. Sedangkan matematika dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan penalaran. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Beberapa definisi para ahli mengenai matematika antara lain. Yang pertama, Rusenpendi menyatakan matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. James dan James. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika berbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis, dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Aliran dalam filsafat matematika ada aliran logistik. Pelopornya adalah Immanuel Kant berpendapat bahwa matematika merupakan cara logis atau logistik yang salah atau benarnya dapat ditentukan tanpa mempelajari dunia empiris. Matematika murni merupakan cabang dari logika. Konsep matematika dapat direduksikan menjadi konsep logika. Yang kedua, aliran intuisionis. Pelopornya Jan Brouwer berpendapat bahwa matematika itu bersifat intuisionis. Intuisi murni dari berhitung merupakan titik tolak tentang matematika bilangan. Hakikat sebuah bilangan harus dapat dibentuk melalui kegiatan intuitif dalam berhitung dan menghitung. Berikutnya aliran formalis. Pelopornya David Hilbert berpendapat bahwa matematika merupakan pengetahuan tentang struktur formal dari lambang. Kaum formalis menekankan pada aspek formal dari matematika sebagai bahasa lambang dan mengusahakan konsistensi dalam penggunaan matematika sebagai bahasa lambang. Kaum formalis membantah aliran logistik
dan menyatakan bahwa masalah-masalah dalam logika sama sekali tidak ada hubungan dengan matematika. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah cara atau metode berpikir dan bernalar. Matematika adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan semua jenis persoalan. Hakikat matematika, yaitu matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori, atau dalil itu dapat diterima kebenarannya sesudah dibuktikan secara deduktif. Contoh dalam ilmu fisika, bila seorang melakukan percobaan atau eksperimen, sebatang logam dipanaskan maka memuai, dan dilanjutkan dengan logam-logam yang lainnya dipanaskan, ternyata memuai juga. Maka ia dapat membuat kesimpulan generalisasi bahwa setiap logam yang dipanaskan itu dapat memuai. Generalisasi yang dibuat secara induktif tersebut dalam ilmu filsafat dapat dibenarkan contoh dalam ilmu fisika di atas. Pada matematika, contoh-contoh seperti itu baru dianggap sebagai generalisasi jika kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif. Berikut adalah beberapa contoh pembuktian dalil atau generalisasi pada matematika. Dalil atau generalisasi berikut dibenarkan dalam matematika karena sudah dapat dibuktikan secara deduktif. Contoh, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Pembuktian secara deduktif sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah sembarangan bilangan bulat, maka 2A bilangan genap dan 2B bilangan genap. Maka 2A tambah 1 bilangan ganjil dan 2B tambah 1 bilangan ganjil. Jika dijumlahkan 2A tambah 1 tambah 2B tambah 1 sama dengan 2A tambah 2B tambah 2 sama dengan 2A tambah B tambah 1. Karena A dan B bilangan bulat, maka A tambah B tambah 1 juga bilangan bulat. Sehingga 2A tambah B tambah 1 adalah bilangan genap. Jadi bilangan ganjil tambah bilangan ganjil, bilangan genap atau disebut generalisasi. Matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan. Kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat. Dan akhirnya pada teorema, konsep-konsep antematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis. Mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh karena itu, untuk mempelajari matematika, konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami topik atau konsep selanjutnya. Contoh, seorang mahasiswa yang akan mempelajari sebuah volume kerucut haruslah mempelajari mulai dari lingkaran, luas lingkaran, bangun ruangan, dan akhirnya volume kerucut. Untuk dapat mempelajari topik volume balok, maka mahasiswa harus mempelajari rusuk atau garis, titik sudut, bilang datar, persegi, dan persegi panjang, luas persegi dan persegi panjang, dan akhirnya volume balok. Ya, bisa dilanjutkan oleh Pak Edi Sagala. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan. Matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keterutan, keterkaitan, pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model yang merupakan representasi untuk membuat generalisasi. Misal ini, jumlah A bilangan genap selamanya sama dengan A kuadrat. Contoh, A sama dengan 1, maka jumlahnya sama dengan 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu adalah 1 kali 1. Kira-kira begitu. Selanjutnya, 1 dan 3 adalah bilangan-bilangan ganjil. Jumlahnya adalah 4. Sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Berikutnya 1, 3, 5, dan 7. Maka jumlahnya adalah 16. Sama dengan 4
pangkat 2, dan seterusnya. Lanjut Pak Rinto. Dari contoh-contoh tersebut, maka dapat dibuat generalisasi yang berupa pola yaitu jumlah A bilangan ganjil yang berurutan sama dengan A kuadrat. Matematika disebut ilmu tentang hubungan karena konsep matematika satu dengan lainnya saling berhubungan. Misalnya antara persegi panjang dengan balok, antara persegi dengan kubus, antara kerucut dengan lingkaran, antara 5 kali 6 sama dengan 30, dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ada hubungannya kira-kira begitu yang mau disampaikan di sini. Antara 10 kuadrat sama dengan 100, dengan sama dengan 10. Demikian juga cabang matematika satu dengan yang lainnya, saling berhubungan atau memiliki relasi, seperti aritmatika, aljabar, geometri, dan statistika, dan juga analisis. Lanjut Pak Rinto. Lalu matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Tanpa itu, maka matematika hanyalah merupakan kumpulan unsur-unsur yang mati. Artinya adalah sesuatu yang menjadi epistemologi tetapi tidak memiliki aksiologi, tidak memiliki manfaat, kira-kira begitu. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu karena terkadang mempunyai lebih dari satu arti. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa, maka manusia berpaling pada matematika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Artinya adalah matematika hadir untuk memberikan suatu penjelasan yang lebih murni. Kira-kira begitu. Karena kita sering menemukan atau cenderung mengerti bahwa ilmu hitung itu adalah ilmu pasti. 1 tambah 1 itu adalah 2. Kira-kira begitu. Tidak boleh tidak 2. Harus 1 tambah 1 adalah 2. Karena itu adalah kemurnian atau kepastian kira-kira begitu dalam ilmu matematika. Namun lambang-lambang dari matematika dibuat secara artifisial, yakni baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan, dan bersifat individual, yaitu berlaku khusus untuk masalah yang sedang dikaji. Lanjut Pak Rinto. Kemudian matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Matematika sebagai ratu atau ibunya ilmu, atau lebih sering kita bahasakan ini adalah induk, kira-kira begitu, inangnya daripada semua ilmu. Dimaksudkan bahwa matematika adalah sebagai sumber dari ilmu yang lain, dan pada perkembangannya tidak tergantung pada ilmu yang lain. Dengan kata lain, banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika. Sebagai contoh nih, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Lalu dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dalam ledakan atom. Atau lebih bisa saya kasih contoh yang satu lagi ini, dalam fisika itu kan mempelajari ilmu alam kira-kira begitu. Termasuk dalam menghitung debit atau kecepatan air. Itu debit kan itu selalu dihitung dalam hitungan angka. Besaran angka itu dikasih. Sehingga matematika berfungsi untuk menghitung alam yang nyata ini dalam ilmu fisika, kira-kira begitu contohnya yang saya buat. Dan dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik, juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Dalam ilmu kependudukan, matematika juga digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk. Untuk melihat bagaimana setelah dilakukan sensus, bagaimana peningkatan tahun demi tahun atau sekali dalam 5 tahun. Apakah naik atau turun? Pastinya naik dong. Angka jumlah penduduk itu kira-kira begitu dalam realita aksiologi daripada
ilmu matematika ini. Dalam seni grafis, konsep transformasi geometrik digunakan untuk melukis mosaik. Dalam seni musik, barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Banyak teori-teori dari fisika dan kimia atau modern yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus. Teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan melalui konsep fungsi kalkulus tentang diferensial dan integral. Artinya, ilmu matematika ini sangat dibutuhkan oleh ilmu-ilmu yang lain. Kira-kira begitu yang mau disampaikan di sini. Tetapi dari kedudukan matematika sebagai ratu ilmu atau induk ilmu, ilmu pengetahuan, matematika selain tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri, juga untuk melayani kebutuhan ilmu pengetahuan lainnya dalam pengembangan dan operasinya. Bahkan disitulah juga dapat dilihat letak peranannya dalam keilmuan. Lalu masuk kita dalam matematika bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini kan lebih cenderung kepada jumlah, angka, atau besaran, kira-kira begitu. Dengan bahasa verbal bisa membandingkan dua objek yang berlainan, umpamanya gajah dan semut. Maka kita hanya bisa mengatakan gajah lebih besar daripada semut. Kalau ingin menelusuri lebih lanjut, berapa besar gajah dibanding dengan semut? Itu yang saya katakan tadi. Ini menurut dalam matematika bersifat kuantitatif ini besarannya yang harus dihitung, angkanya, jumlahnya, kira-kira begitu. Maka kita mengalami kesulitan dalam mengemukakan hubungan itu. Bila ingin mengetahui secara eksak seberapa besar gajah bila dibandingkan dengan semut, maka dengan bahasa verbal tidak dapat mengatakan apa-apa kalau tidak dalam hitungan jumlah. Kira-kira begitu. Lanjut Pak Rinto. Lalu karakteristik matematika. Karakteristik matematika ada beberapa. Yang pertama itu memiliki objek yang abstrak. Lalu yang kedua bertumpu pada kesepakatan. Lalu yang ketiga itu berpola pikir deduktif. Lalu yang keempat adalah memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima itu adalah memperhatikan semesta pembicaraan. Lalu yang terakhir itu adalah konsisten dalam sistemnya. Tidak berubah-ubah. Lanjut Pak Rinto. Namun perkembangan matematika ini tahap demi tahap perkembangannya dimulai dengan matematika yang berkembang pada peradaban Mesir kuno dan daerah sekitarnya yakni Babilonia dan Mesopotamia sampai ke tempat ini. Ternyata waktu itu matematika telah dipergunakan dalam perdagangan, pertanian, bangunan, dan usaha mengontrol alam seperti banjir. Lanjut Pak Rinto. Kemudian perbedaan ilmu dan matematika. Matematika bila ditinjau dari segi epistemologi, ilmu bukanlah ilmu. Epistemologi, dari segi epistemologi maksudnya ilmu bukanlah ilmu. Apa itu maksudnya? Ia lebih merupakan artifisial yang bersifat eksak, cermat, dan terbebas dari rona emosi. Matematika adalah logika yang telah berkembang yang memberikan sifat kuantitatif kepada pengetahuan keilmuan. Perbedaan matematika dan ilmu adalah pembuktian pada matematika tidak dapat dengan pembuktian empiris, melainkan penalaran deduktif. Pembuktian pada ilmu pengetahuan didapat melalui pembuktian secara empiris. Lanjut Pak Rinto. Lalu hubungan ilmu dan matematika. Matematika sangat penting bagi keilmuan, terutama dalam peran yang dimainkannya dalam mengekspresikan model ilmiah, mengamati dan mengumpulkan hasil-hasil pengukuran, sebagaimana membuat hipotesis dan dugaan, atau sebelum dilakukannya penelitian ke lapangan, kira-kira begitu. Pasti membutuhkan model dan eksploitasi yang matematis. Cabang matematika yang sering dipakai dalam keilmuan diantaranya kalkulus dan statistika. Meskipun sebenarnya semua cabang matematika mempunyai penerapannya. Bahkan bidang murni seperti teori bilangan dan topologi. Tanpa matematika, maka pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih lanjut. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika tidak berkembang. Seolah-olah ini memang
matematika menjadi tumpuan berkembangnya ilmu di luar daripada matematika itu sendiri. Lanjut Pak Rinto. Ya Pak, sudah. Matematika dalam perspektif Kristen. Ini dilihat atau dipandang melalui kacamata Kristen. Matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur, bentuk, simbol, dan pola hubungannya berbentuk fungsi, termasuk di dalamnya teori bilangan, aritmatika, dan geometri. Keberpolaan matematika terlihat dari semua ciptaan Tuhan. Melalui matematika manusia mampu melihat keteraturan, keindahan, geometri, dan pola alam realitas ciptaan Tuhan. Lalu dalam perspektif Kristen, matematika merupakan anugerah Allah dalam kehidupan manusia. Matematika digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menyertai dan memelihara manusia dengan berbagai keteraturan, keindahan, ketelitian, dalam berbagai ukuran, berat, dan dengan bilangan. Pemahaman manusia akan matematika tentu akan memberikan apresiasi kepada Allah pencipta, memberi kemuliaan bagi karyanya, dan bukan sebaliknya. Lalu kemudian pemahaman matematika sebagai subjek dalam perspektif Alkitab antara lain. Matematika menunjukkan konsistensi kebenaran matematika dalam keteraturan, ketelitian, dan keindahan ciptaan Tuhan. Matematika membangkitkan apresiasi kepada karya ciptaan Allah. Kreativitas matematika merupakan kepemilikan Allah yang menuntut manusia membutuhkan pemahaman matematika dengan sungguh. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang kreatif. Pemahaman konsep matematika memberikan keluasan atau ekspresi dalam keilmuan dalam keseharian hidup. Berikut ini ada beberapa ayat Alkitab yang bersinggungan dengan matematika. Prinsip referensi Alkitab yang berhubungan dengan matematika. Tuhan memahami semua konsep bilangan karena Ia adalah pencipta. Dia menyimpan semua rahasia penciptaan termasuk semua rahasia bilangan. Yang boleh dirujuk adalah Mazmur 147 ayat 4 dan juga Lukas 12 ayat 7. Lalu prinsip referensi Alkitab matematika yang lain adalah Allah memperhatikan manusia untuk tidak terlalu mengandalkan banyaknya dalam jumlah atau ukuran. Yang boleh dirujuk adalah Mazmur 147 ayat 4, Lukas 12 ayat 7, dan 1 Samuel 14 ayat 6, dan juga pasal 17 ayat 1 sampai 51, 1 Raja-Raja, dan boleh kita lihat di layar. Lalu prinsip referensi Alkitab atau matematika. Allah memperhatikan bahwa perbuatan manusia dengan teliti dan akurat, termasuk dalam penggunaan berat, ukuran, dan bilangan. Rujukan Alkitabnya adalah Imamat 19 ayat 35 sampai 36. Lanjut. Prinsip referensi Alkitab terhadap matematika. Juga ini konsep jumlah berawal dari Allah. Tuhan memulainya dari awal, yakni sebagaimana yang terdapat dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal 4, pasal 5. Lalu prinsip referensi Alkitab terhadap matematika, pembelajaran matematika harus menghasilkan apresiasi terhadap karya Allah dalam ciptaannya, juga bisa dirujuk dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai 9 dan pada kitab Yeremia 33 ayat 22. Kemudian pemahaman konsep-konsep matematika tentang penjumlahan memberikan pemahaman kepada manusia pernyataan akan kehidupan bergantung kepada Tuhan penjumlahan. Kepada Tuhan penjumlahan maksudnya. Rujukan Alkitabnya boleh dilihat dalam Matius 6 ayat 33, Amsal 3 ayat 2 sampai 3. Prinsip referensi Alkitab terhadap matematika antara perkalian yang positif. Rujukan Alkitabnya adalah Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, juga pasal 12 dan ayat 24. Prinsip referensi Alkitab yang berhubungan dengan matematika, perkalian atau secara negatif. Rujukan Alkitabnya adalah Mazmur 16 ayat 4, lalu Yesaya 59 ayat 12. Lanjut Pak Rinto.
Dalam ini, Tuhan tentu telah memberkati ciptaannya dengan kemampuan untuk menghitung, memahami waktu, dan membuat perubahan. Ini bukan hal yang kebetulan, tetapi adalah cerminan dari kebaikan Allah. Sama seperti Alkitab mengatakan, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Artinya adalah selalu disempurnakan waktu demi waktu. Mengalami kesempurnaan yang senantiasa menunjukkan sebuah kemajuan dalam peradaban ciptaan itu sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 28 ayat yang ke-10. Sesungguhnya mempelajari matematika adalah mempelajari ciptaan Tuhan, yaitu betul jelas sekali karena itu semuanya adalah karya Allah dalam kasih anugerahnya. Mempelajari pikiran Allah di hadapannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Artinya adalah seluruh ciptaan Allah termasuk angka ini, termasuk ilmu matematika adalah guna untuk menghantarkan seluruh ciptaan Allah, termasuk manusia untuk datang ke hadapan Allah, untuk mengerti dan memahami akan keberadaan Allah itu sendiri. Lanjut Pak Rento. Bahasa ini berakhir pada simpulan, bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam keilmuan. Karena bahasa mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan pikiran. Bahasa memiliki media berpikir manusia. Melalui kegiatan berpikir, manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun dan memanipulasi ilmu, dan juga pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan. Bahasa juga menjadi media yang sangat penting bagi keilmuan dalam pengembangannya sebagaimana fungsinya sebagai alat komunikasi dan eksplorasi. Kemudian matematika adalah sebagai bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan manusia. Matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sikap kabur, majemuk, dan lain sebagainya. Sehingga matematika itu adalah sifatnya untuk memberi kemurnian, memberi penjelasan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sesungguhnya. Dan matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pengukuran yang kuantitatif. Matematika merupakan sarana berpikir deduktif, pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Matematika merupakan juga sebagai sarana berpikir deduktif yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Pada hakikatnya matematika merupakan sarana berpikir deduktif, bersifat terstruktur, merupakan ratu atau induk dari ilmu dan pelayan ilmu, dan bersifat kuantitatif. Matematika sangat penting bagi keilmuan, terutama dalam peran yang dimainkannya dalam mengekspresikan model ilmiah, mengamati dan mengumpulkan hasil-hasil pengukuran, sebagaimana membuat hipotesis dan dugaan. Tanpa matematika maka pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih jauh. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika tidak akan pernah mengalami perkembangan. Keberadaan matematika tidak bisa otonomi, tidak pernah berdiri sendiri, dan tidak pernah netral. Matematika bukanlah ditujukan bagi keilmuan matematika itu sendiri. Dalam iman Kristen, perumusan matematika harus dibangun dari realitas ciptaan Tuhan. Konstruksi atau struktur yang selalu berpangkal dari penciptaan Tuhan. Jadi bahasa dan matematika tidak bisa digantikan perannya dalam keilmuan. Lalu saran untuk mampu mengkomunikasikan pengetahuan atau jalan pikiran yang jelas, maka seseorang harus menguasai tata bahasa dengan baik. Penguasaan tata bahasa yang baik merupakan syarat mutlak bagi suatu komunikasi ilmiah yang benar dalam keilmuan.
Usahakanlah kalimat-kalimat yang digunakan terbebas dari sifat emosional. Di samping itu, karya ilmiah juga haruslah mematuhi format-format penulisan tertentu, seperti jenis huruf, margin pengutipan penulisan daftar pustaka, dan sebagainya. Kelompok kami juga memberi saran kepada para pembaca untuk tidak melihat matematika dari kerumitannya dan menganggap matematika sebagai ilmu yang sangat sulit, menakutkan, dan tidak mempunyai peran dalam kehidupan, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, hayatilah matematika sebagai sebuah raja dari segala ilmu yang perannya saat ini sudah banyak dirasakan walaupun tidak secara langsung. Lalu kiranya makalah kelompok kami ini dapat diperjelas analisisnya oleh teman-teman mahasiswa dan ibu dosen mata kuliah filsafat ilmu, sehingga kami dapat lebih memahami peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan pada penyajian ini. Demikian yang boleh kami paparkan Ibu untuk ruang kuliah kita. Kami kembalikan kepada Ibu dosen kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penyajiannya sudah panjang lebar dan menurut saya jelas ya. Jadi, namun Bapak dan Ibu ada yang penting untuk ditanyakan ataupun diberi saran ataupun dikritisi ya. Silakan Bapak Ibu. Kenapa Tika? Boleh, Bu? Saya Bu mau bertanya. Di apa Ibu itu? Apanya, Bu? Di unmute dia. Jangan mood Ibu itu memang. Iya, iya. Silakan Ibu Erna. Ya Bu, terima Ya. kasih buat saudara penyaji dan terima kasih buat Ibu Profesor. Memang diskusi mata kuliah kita ini menarik karena mencakup berbagai bidang pengetahuan dan menambah wawasan kita, Bu. Ya, yang mau saya ingin tanyakan dari para penyaji yaitu seperti ini. Dalam tulisan penyaji tadi mengatakan bahwa matematika adalah sebagai ratu. Dalam arti bahwa matematika ini adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Saya ada lihat tadi di PowerPoint-nya, tapi entah yang keberapa itu, cuman ada saya catatkan. Nah, saya mau tanya, kalau memang matematika dianggap sebagai ratu ataupun matematika adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana dengan konsep filsafat yang saya pahami dan saya sudah baca buku bahwa filsafat adalah bisa dikatakan ibu dari semua ilmu pengetahuan. Nah, lalu matematika, ilmu sosiologi, ilmu jiwa, itu adalah cabang-cabang dari atau bagian dari epistemologi berdasarkan pembagian dari bidang ilmu pengetahuan tersebut. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan dari Ibu Herna Megawati sudah bisa ditangkap ya oleh penyaji Pak siapa tadi? Edi Sagala dan Pak Rinto. Iya. Ya. Silakan langsung dijawab saja. Ya, Pak Edis lah. Silakan aja Pak Rinto. Apa Pak? Silakan Pak Rinto. Oh ya, nanti bisa ditambahi Pak Edis. Ya, tentunya tadi pertanyaannya itu filsafat adalah induk dari semua ilmu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Dan kami menyatakan matematika adalah ratu dari semua ilmu. Ya tentu dalam ilmu pengetahuan bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu dan cabang-cabangnya lah yang lain itu. Maka sebenarnya satu kesatuannya pengetahuan yang ada dengan filsafat. Tetapi pada dasarnya pada waktu yang berjalan semakin memisahkan diri. Tetapi jikalau ilmu yang lain itu tidak memahami misalkan hal-hal yang transenden seperti itu atau metafisika, maka akan kembali dia kepada filsafat sebagai induk ilmu. Jadi kami katakan tadi matematika ratu dari ilmu adalah melihat dari peranannya
kita lihat tadi matematika itu masuk ke dalam perdagangan, ke dalam bangunan, peranannya masuk kepada ke semua. Saya lihat ya, kayak dalam kajian ilmiah, bahkan dalam penelitian masuk juga matematika dengan bagian-bagiannya seperti itu. Itu yang kami maksud bahwa disitulah matematika itu sebagai ratu inang daripada ilmu, yang artinya peranannya mencakup ke semua ilmu pengetahuan dalam keilmuan. Bukan berarti menyatakan bahwa filsafat itu bukanlah induk daripada pengetahuan itu sendiri. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahi Pak Ibis. Ya, silakan. Hanya saja, baik, terima kasih Ibu. Hanya saya sudah satu ide dengan Pak Rinto, kenapa harus dituliskan dalam makalah ini bahwa matematika itu adalah ratu dari segala ilmu, ratu dari segala pengetahuan, kira-kira begitu. Karena melihat dari perannya, sebelum matematika dipelajari, tentu sebelum epistemologinya sudah muncul, dia sudah ada aksiologinya sebelum epistemologinya itu. Sebelum teori dimunculkan, tetapi aplikasinya, manfaat matematika itu sudah ada. Artinya yang mau saya katakan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rinto tadi, melihat dari peranannya, seluruh hampir segala sesuatunya, ruang lingkup manusia itu disertai oleh matematika, termasuk yang dikatakan oleh Pak Rinto itu perdagangan, termasuk kita yang melakukan ketika penelitian ke lapangan, itu bagian statistik, atau dalam ilmu bermasyarakat sebagaimana dalam presentasi tadi, bahwa ada sensus penduduk melihat apakah memang ada sejauh mana kepadatan penduduk itu, atau penduduk dari sebuah daerah itu meningkat. Kira-kira begitu, Ibu Erna. Sehingga kami memang mengambil dari tulisan dari beberapa penulis untuk mengatakan bahwa ilmu matematika ini adalah ratu dari segala ilmu. Walaupun memang ada juga banyak buku yang mengatakan bahwa filsafatlah yang menjadi induk dari segala ilmu. Tetapi sebelumnya juga Ibu Erna, pernah saya juga baca buku bahwa sebelum dari filsafat, teologi pun telah memunculkan diri, menyatakan diri bahwa teologi juga adalah induk dari segala ilmu. Tetapi dalam hal ini memang kami sedang mengagungkan, memberikan apresiasi bahwa, dan setuju bahwa matematika ini adalah ratu dari segala ilmu, karena keterkaitannya menghubungkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, dalam penerapannya, kira-kira begitu Ibu Herna. Terima kasih. Yang jika ada dari teman-teman mungkin memiliki wawasan yang lebih luas akan hal ini, boleh kita saling berbagi. Terima kasih, Bu. Sedikit Ibu. Ya, Begini, saya bukannya tidak sependapat, tapi kalau menurut saya dan yang saya pahami mungkin masih sebatas yang baru saya tahu, istilahnya mungkin belum seberapa pemahaman saya tentang filsafat, bahwa konsepnya tetap bahwa filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Lalu bagaimana dengan matematika, ilmu sosial lainnya, itu adalah masuk pada pengelompokan pembagian dari ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita ketahui, tapi kalau di makalah penyaji tadi, seandainya mungkin bisa saran ditambahkan bahwa ada 3 pembagian ilmu-ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu alamiah atau natural science. Nah, matematika ini masuklah ke dalam kelompok ilmu alamiah atau natural science. Kenapa? Karena disinilah di dalam kelompok ilmu alamiah natural science ini, dia menggunakan metode-metode yang memang harus ilmiah. Ketepatan, kebenarannya harus pas. Dan memang matematika itu memang dia penggunaan ketepatan, hasilnya memang harus pas. Tidak ada kata contohnya perkiraan atau kira-kira gitu. Jadi menurut saya, kalau mungkin agak ada sedikit perbedaan pendapat, saya tetap pada pendirian bahwa filsafatlah induk dari segala ilmu, tetapi ilmu ini, dari ilmu inilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya ilmu pengetahuan ini adalah bagian dari epistemologi. Nah, epistemologi ini membagi ilmu pengetahuan itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu alamiah, yaitu natural science, yaitu pada pelajaran eksak, matematika, kimia, fisika.
Baru ilmu sosial, yaitu social science, itu seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu budaya. Nah, di ilmu budaya atau humanitis ini, disinilah diletakkan seperti ilmu bahasa, ilmu agama. Mungkin ini masukan bagi ada teman-teman yang ingin menambahi, saya persilakan. Mungkin masih belum lengkap yang saya ketahui. Terima kasih, Ibu. Boleh saya tambahkan, Ibu? Silakan Pak Beni. Begini, sebenarnya jawaban Ibu dosen awal tadi sudah pas. Filsafat itu ibarat batang pohon, lalu ada cabangnya. Lalu kebetulan cabang yang dibahas Pak Edis sama Pak Rinto ini, katakanlah cabang pertama, lalu cabangnya itu berbuah. Rupanya mereka ada di bawah. Jadi mereka berpikir bahwa cabang inilah yang menghasilkan buah gitu. Namun begini, tadi pun saya pertanyaan, jadi saya baca, saya lihat di Google memang matematika itu masuk pada bagian dari filsafat, yaitu kritik-kritik ilmu. Tentu ada hal tertentu memang di matematika ini yang bisa kita dapatkan dari filsafat itu sendiri, dan ini saya renungkan, ini masuk dalam ujian akhir semester dari Ibu. Ini ada jawabannya. Jadi akhirnya begini, yang mau saya katakan hanya gini, tambahan saja. Maunya di dalam kritik-kritik ilmu, termasuk matematika, kimia, fisika, ada dua yang belum mereka buat di sini. Yang pertama itu, bagaimana matematika itu mengkritik filsafat itu, metodenya seperti apa. Ada dua sebenarnya. Metode yang pertama itu isinya dan alatnya. Ini yang belum dapat. Sebenarnya pas kok. Ibu dosen sudah sampaikan tadi, filsafat itu batang pohonnya, lalu cabangnya itu ada, lalu kebetulan memang kawan kita ini pas di bawah, jatuh pula buahnya. Jadi mereka berpikir itulah ratu. Tidak salah, hanya saja bagaimana matematika itu sebagai bagian dari filsafat yang masuk dalam kritik-kritik ilmu itu untuk mengkritisi filsafat yang baru berupa satu alat pikir kita belum memang bisa dibuktikan. Itu kan perbedaan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teologi, seperti soal ke-11 dari ujian Ibu itu. Jadi ini yang perlu dijelaskan Pak Edi sama Pak Rinto. Ada dua sebenarnya, alat dan isinya. Nah, mau saya tanyakan, apa itu alat, apa itu isi daripada matematika untuk mengkritisi ilmu filsafat, itu aja. Ya, terima kasih Pak Beni. Jadi sudah dikuatkan tadi ya, bahwa memang boleh filsafat itu induk. Nah, ketika matematika juga dikatakan induk, dikatakan ratu, ya tidak salah juga. Tidak salah juga. Karena ada pohon, ada cabangnya, cabangnya lah katakan matematika, seperti yang dikatakan Pak Beni sudah benar. Lalu matematika ini sangat berperan ke segala ilmu-ilmu yang lain, supaya berkembang. Nah, jadi dilihat dari peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan, mereka harus mengatakan itu. Ya, peranan bahasa dan matematika dalam keilmuan. Dari sisi peranannya, dia harus mengatakan itu. Dan memang buku juga ada mengatakan seperti itu. Ya, mereka berdasar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Pak Beni ini, yang sangat kita dibutuhkan untuk menjawabnya. Silakan Pak Edis. Pertanyaan dari Pak Beni, bagaimana matematika mengkritisi ya apa yang ada di filsafat tadi? Karena itu masih secara umum begitu ya, yang belum kita pahami seperti itu. Atau bisa diulang Pak Beni? Ya, iya, tolong diulang Pak Beni. Oke, langsung pertanyaannya. Masih linglung kita. Jadi matematika itu kan merupakan bagian dari kritik-kritik ilmu. Berarti kritik ilmu. Lalu, nah untuk matematika itu memang memiliki dua sarana atau metode mengkritik. Nah, yang kedua itu apa? Itu penting sekali. Memang di situ ada isi dan ada alat. Isinya itu apa? Alatnya itu apa? Dan itu sebenarnya sudah nanti terjawab itu di bahasanya. Tapi kita mau penyaji itu bisa, kita semua menguasainya itu, lalu kita jadi bulat, kita ketahui semua tentang matematika sebagai bagian dari filsafat. Jadi apa itu isi kritiknya? Apa itu alat yang dipergunakan matematika untuk mengkritisi filsafat? Mengkritisi bukan menyalahkan ya, tapi justru memperlengkapi maksudnya. Ya. Oke, silakan Pak Edis, mungkin bisa dijawab sama Pak Rinto. Dicoba aja. Nanti mungkin juga Pak Beni sudah punya jawaban. Sehingga baik, terima kasih Bu. Ya, silakan. Memang saya adalah orang yang masih kecil sekali memiliki pengetahuan tentang segala hal.
Tetapi dalam kesempatan ini Pak Beni telah memberikan suatu pertanyaan karena posisi kami menjadi penyaji hari ini di saat ini yang harus memberi jawaban-jawaban yang sedemikian rupa dalam diskusi ini. Tetapi saya agaknya kurang paham akan pertanyaan dari Pak Beni bagaimana matematika itu mengkritisi filsafat itu sendiri, sebab filsafat matematika itu adalah bagian daripada atau cabang daripada filsafat itu sendiri. Kira-kira bagaimana ini ya boleh terjadi, Pak Beni? Kok matematika yang berasal dari atau bagian daripada filsafat itu sendiri boleh mengkritisi filsafat itu sendiri? Sebab filsafat itu adalah kan ini berdasarkan karya ilmiah atau yang ilmiah yang sudah dilakukan melalui penelitian-penelitian untuk membuktikan suatu kebenaran tertentu yang melalui penelitian terhadap subjek-subjek atau objek. Ya. Lalu matematika kan sebagaimana yang sudah dinarasikan di dalam tulisan yang disajikan bahwa matematika memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu kemurnian akan hal-hal yang tidak pasti. Sehingga cenderung kita mengerti bahwa matematika itu adalah ilmu pasti, bukan ilmu yang tidak pasti. Karena itu berjumlah kepada atau bersifat kepada kuantitatif, jumlah, besaran, kira-kira begitu Pak Beni. Jadi saya bingung, bagaimana ini ya, matematika yang adalah anak dari filsafat harus memberikan mengkritisi filsafat itu sendiri. Sedangkan matematika itu memberikan sebuah atau saluran daripada filsafat itu sendiri, saluran atau cabang kecilnya untuk memberikan suatu penjelasan yang murni terhadap melalui angka-angka yang dia miliki, yang disebut dalam ilmu matematika. Ya. Atau boleh saja Pak Beni memberikan apa yang sudah dikumpulkan sebagai ide dalam menanyakan pertanyaan ini. Kami sungguh mengharapkan Pak Beni boleh menuangkan dalam diskusi ini. Tetapi sebelumnya mungkin Pak Rinto memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan saya, kira-kira begitu Pak Beni. Bagus ya, Pak Rinto dulu. Ayo Terima Aman. kasih. Sebenarnya sama-sama belajar kita. Iyalah pasti. Jadi kebenaran filsafat itu kalau saya lihat dari jawaban US ya yang saya tuliskan bersifat kebenaran spekulatif seperti itu, berupa dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, riset dan eksperimen. Jadi bagaimana matematika itu mengkritisi filsafat yang seperti itu adalah tentu dengan membuktikan tadi dengan penalaran yang memang dapat dibuktikan. 1 + 1 adalah 2. Ya memang 2 seperti itu. Jadi matematika itu memberikan kebenaran yang pasti, sama seperti halnya tadi bahwa ucapan yang verbal saja tidak cukup seperti itu. Lebih besar semut, lebih besar kerbau daripada gajah. semut, daripada gajah, ya. Artinya disitulah matematika itu harus membuktikan ya bukti yang memang dia bisa deduktif seperti itu, tidak bersifat spekulatif. Jadi matematika berperan juga mengkritisi filsafat itu, ya dari segi kebenaran yang merupakan spekulatif tadi. Artinya matematika adalah sebagai cabang daripada filsafat juga, dan matematika juga bisa mengkritisi induk sebagai mengkritisi induknya, yaitu filsafat itu. Seperti itu yang saya berikan jawaban, kurang lebihnya mungkin kita bisa mengerti, tapi nanti bisa disampaikan Pak Beni, ada teman-teman yang lain, dan ada Ibu Lince sebagai ahli matematika di bidangnya. Ibu Profesor Binur. Ibu Binur. Bisa saya tambahkan sedikit lagi, Bu? Ya silakan Pak Edis. Baik, terima kasih.
perlu juga kita ini ide yang baru saya dapat bahwa bagaimana ya matematika itu memberikan suatu kemurnian itu tentang karya-karya ilmiah, termasuk dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah yang lainnya, termasuk tesis. Kita kan sering dalam bab 1 itu menaruh hipotesis. Hipotesis itu kan praduga sementara, tetapi tidak jauh kebenarannya setelah diteliti nantinya. Kira-kira begitu Pak Beni ya. Sebelum melakukan penelitian ke lapangan secara aktual, dia harus memberikan sebuah opini atau opini tentang masalah yang yang akan dia teliti nantinya. Tetapi lebih lanjut nanti dia akan memberikan sebuah penelitian yang lebih akurat dengan melakukan penelitian secara ilmiah, mengikuti langkah-langkah secara ilmiah, kira-kira begitu, untuk mendapatkan hasil yang murni terhadap hipotesis yang sudah ia tuliskan sebelumnya. Artinya adalah bahwa matematika itu sebagai ilmu bagian daripada filsafat itu, saya pikir menjadi sesuatu alat daripada filsafat, bagian dari filsafat untuk memberikan kemurnian itu yang sejelas-jelasnya, yang sudah melakukan observasi lapangan, yang memberikan informasi yang akurat, yang aktual lewat daripada penelitian yang sudah dilakukan terhadap hipotesis itu. Sehingga filsafat, saya pikir, ibaratkan ini, filsafat adalah hipotesisnya, kira-kira begitu. Lalu yang melakukan penelitian ke lapangan, yang memberikan informasi setelah penelitian ke lapangan, itu adalah matematika. Karena keakuratan itu, informasi itu jelas sudah melakukan penelitian ke lapangan, kira-kira begitu Pak Beni. Terima kasih. Iya, nampaknya memang, nampaknya pertanyaan Pak Beni ini sangat, sangat merangsang kita ya, untuk belajar lebih jauh. Ya bagus, sudah bagus pertanyaannya juga. Tapi kami beri juga tanggapan dari Pak Beni. Sebenarnya Ibu, kan itu yang pertama tadi kita fokus, saya lihat di kata-kata kritiknya itu. Sebenarnya udah pas semua, pas kok. Jawabannya Pak Rinto, Pak Edi sama, dan ini saya lihat juga di ujian UAS nomor 11 itu sudah dapat. Sebenarnya kalau bisa dijawab itu pasti benar. Hanya agama saja. Hanya saja begini, belum tadi dapat alatnya dan isinya. Isinya itu memang bagaimana matematika itu dan kimia, fisika itu mengkritiki filsafat itu, isinya itu apa? Itulah sekumpulan rumusan-rumusan yang didapatkan oleh Cicero, oleh Archimedes, itulah isinya. Lalu bagaimana mereka mempergunakan dengan alatnya, itu tadi dari bentuk bahasa. Memang itu penting sekali. Kenapa seperti itu? Saya lihat karena ini pun bersentuhan dengan teologi juga. Banyak saat ini dari ilmu teologi, banyak ayat-ayat itu akhirnya kontradiktif dengan, tapi sengaja memang dibuat kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan Allah yang sesungguhnya. Jadi ayat itu di-ECGC, lalu ditafsirkan, lalu akhirnya larilah dari penjabarannya. Jadi sama tadi Ibu, saya kira Ibu juga sudah sangat banyak membantu kami ini, dan Edis juga, apalagi Rinto. Rinto tadi saya lihat yang pertama memang menemukan bahwa ilmu pengetahuan matematika itu menjelaskan bagaimana 1 tambah 1 adalah 2. Itu. Dan bagaimana itu bisa difilsafat itu masih bentuk akal, rasio, dan dihipotesakan oleh Pak Edi. Sudah bagus, hanya alat dan isinya. Alatnya itu tadi, bagaimana kita mempergunakannya itu dalam bentuk bahasa, dalam bentuk seni, dalam bentuk isyarat, dan isinya itu adalah rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh para rumusan-rumusan, pencipta rumusan seperti Archimedes tadi yang jatuhkan logam-logam itulah. Demikian, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah sempurna sebetulnya, ya? Iya, sudah. Sudah sempurna apa yang sudah disampaikan baik Pak Edis, Pak Rinto, dan Pak Beni Manulang. Nah, terkait tadi dengan di hipotesis lah, di filsafat lah itu yang hipotesis ataupun opininya sebelum melakukan penelitian. Tapi sebelumnya tadi kok di bab 1 ya? Apakah di bab 1? Apakah bukan di bab 2, Pak? Biasanya hipotesis itu.
Yang saya lihat di skripsi PAK itu, Bu, skripsi PAK itu tata letaknya di bab 1. Bab 1. Oh, Iya, bab 1 jadi Ibu. itu udah harus kita perbaiki seiring logika-logika yang berjalan ya. Kenapa? Iya. Itu harus di bab 2. Mengapa di bab 2? Oh. Karena kita punya teori dulu yang mendukung itu. Oh. Karena kita punya teori itu kan di bab 2. Makanya Iya, Bu. hipotesis itu diletakkan di bab 2 bagian akhir. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke yang tadi ya, berhipotesis lalu ke lapangan, terjun ke lapangan untuk membuktikan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Ya. Maka tentu dengan penelitian ilmiah serta langkah-langkahnya yang benar, maka kita lakukan penelitian dan dapatlah nanti hasilnya. Tentu matematika ataupun statistika yang sangat sering. Namun di dalam statistika itu matematika ya. Angka-angka juga di sana, matematika itu kita gunakan ya. Jadi kalau dikatakan tadi alatnya, tapi sudah dikatakan tadi ya, isinya apa? Rumus-rumus ya. Alatnya dibahasakan, Ibu. Alatnya dibahasakan, dituliskan, bisa lewat gerak gitu. Oke, ya kita setuju juga dengan seperti itu. Lalu ya, boleh kita sepakati seperti itu ya, karena mungkin kenapa kita katakan itu rumus-rumusnya sebagai isinya, ya boleh. Dan itu sangat terkait juga dengan apa yang sudah didapatkan yang terdahulu, ya. Nah, terkait lagi dengan kenapa matematika itu, bagaimana dia mengkritisi, dia harus mengkritisi segala ilmu. Dia harus mengkritisi apa yang ada di filsafat juga, supaya berkembang. Supaya berkembang. Baik berkembang untuk yang lain, baik berkembang untuk dirinya sendiri. Nah, matematika supaya berkembang untuk dirinya sendiri. Saya tidak tahu dulu yang namanya ada matematika kabur. Bagiannya adalah himpunan kabur. Himpunan kabur. Jadi kabur dia. Tapi benar. Bayangkan sesuatu yang kabur itu, tapi kita harus akui benar. Jadi sesuatu yang abu-abu. Hitam dengan putih itu menjadi abu-abu. Itu kabur. Tapi benar. Nah, seperti itu. Jadi ada namanya fajisat, himpunan kabur, ataupun matematika kabur. Ya seperti itu. Jadi harus mengkritisi matematika itu pun mengkritisi matematika itu sendiri supaya dia berkembang. Ya, mungkin terkait dengan kenapa mengkritisi, gitu ya, supaya berkembang. Nah, seperti itu. Masih ada yang mau saya sampaikan? Atau ada lagi yang mau bertanya sebelum saya jelaskan sedikit-sedikit ini? Udah, Bu, pas, Bu. Cukup, Bu, cukup. Ada tadi yang katanya lambang yang artifisial. Ya, dibuat lambang dari matematika dibuat secara artifisial. Artinya apa? Lambang matematika itu kosong dari arti sebelum kita buat pengertiannya. Ya, makanya ketika kita membuat suatu buku, boleh saja kita mengartikan apa arti lambang yang di situ, gitu ya? Apa arti lambang yang di situ? Nah, lambang matematika itu dulu hanya disepakati oleh ahli-ahli dulu, disepakati, ya, atau namanya konvensi, ya, bahwa angka 1 itu adalah angka 1 yang kita gunakan sekarang, ya, bahwa 2 itu 2 yang kita gunakan sekarang, ya. Berbeda misalnya dengan di bahasa komputer, boleh angka 0 itu apa? Mati, 1 itu hidup, ya, 1 itu on, 0 itu off. Itu misalnya ya. Nah, jadi harus memang disepakati. Nah, jadi supaya disepakati dan konsisten menggunakannya. Jangan ketika kadang-kadang 0 itu diartikan apa? Ya, 1 itu diartikan apa? Maka harus ada dulu sebelumnya. Nah, ada tadi sifat-sifat matematika tadi. Boleh ditayangkan? Boleh ditayangkan karakteristik matematika. Ya, itu tadi. Karakteristik. Ya.
memiliki objek yang abstrak. Satu itu abstrak, satu apa? Kan gitu ya. Dua itu abstrak, dua apa? Mungkin dua cangkul, mungkin dua gelas. Jadi abstrak, tergantung kita memaknainya apa, gitu ya. Nah, ketika ke anak kecil, anak yang masih PAUD atau yang katakanlah harus menggunakan benda konkret supaya dia memahami itu, maka kita berikan benda konkret. Ini jeruk, 1 jeruk, 2 jeruk. Ya, 1 jeruk tambah 1 jeruk, maka menjadi 2 jeruk. Ya. Tapi tidak boleh kita terus-terus menggunakan benda konkret. Semakin dia dewasa harus semakin abstrak. Dan tujuan kita harus dia bisa berhitung abstrak. Nah, tetapi membantu harus digunakan itu. Makanya kita waktu kecil digunakan, kalau saya masih sempat lidi, potongan lidi saya bawa ke sekolah, ya, mungkin sampai 100 biji, sehingga digunakan itu untuk menghitung. Ya. Nah, tetapi kalau menurut Piaget, itu golongan umur 0 sampai 2 tahun hanya masih bisa gerak motoris. Kalau 2 sampai 6 tahun itu masih benda konkret, ya. Ya. Lalu 6 sampai 2 sampai 6 tahun ya. Ya, sampai 11 tahun masih sering menggunakan benda konkret ya. Tetapi semakin dewasa, semakin arah remaja sampai dewasa, jangan sampai sering-sering harus masih menggunakan itu. Harus terlatih ya, harus terlatih. Tujuannya harus sampai abstrak karena matematika itu abstrak. Itu dia ya. Lalu bertumpu pada kesepakatan. Itu tadi kesepakatan itu. Kalau 2 itu angka memang 2, kita gunakan artinya itu selamanya 2. Ya. 3 itu ya kita harus selamanya 3. Nah, kalau saya mau nulis suatu buku, lambang segitiga saya buat segitiga kecil. Gambar segitiga kecil. Selamanya di buku itu harus itu. Jadi sepakat. Kesepakatan itu harus konsekuen. Seperti itu ya. Bertumpu pada kesepakatan. Berpola pikir deduktif, ya sudah ada yang umum. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, rumus itu sudah umum, sudah deduktif itu. Ya, nggak bisa lagi kita ganggu gugat itu. Ya, kita hanya menggunakan. Ya, atau kalau mau berkembang ilmunya memang mendapatkan rumus baru, boleh. Tapi rumus yang sudah ada itu sudah umum, sudah general, tidak bisa kita ganggu gugat. Maka kita hanya tinggal menerapkan, menggunakan. Ya, itu berpola pikir deduktif. Memiliki simbol yang kosong dari arti yang saya katakan tadi itu, artifisial itu. Ya, simbol itu kita yang menyepakatinya. Ya, jadi kalau saya menulis buku atau Bapak juga menulis buku, boleh suatu simbol sepakati apa artinya. Mungkin untuk menyingkat, untuk apa? Ya, maka simbol itu kosong dari arti sebelum dibuat apa menurut Bapak. Ya, tentu kita harus mengacu ke yang lazim gitu ya. Yang lazim. Kalaupun tidak lazim ya konsekuen ya. Jangan pula nanti angka 1 itu saya katakan 10. Tapi kalau di matematika apa namanya ya? Ada di matematika menggunakan itu. Numerisasi. Ya, ada. Tapi disepakati. Ya, seperti itu. Lalu memperhatikan semesta pembicaraan. Ya, semesta pembicaraan. Lingkup pembicaraan kita apa? Ya. Jadi kadang-kadang lawan bicara kita itu tidak logis karena yang skop pembicaraan kita hanya skop A, dia lari ke B, mabalabalin namanya marabal. Ale mo dok, abalabal ni hatay ne kon dok masoni ate. Abalabal ni hata songono ninda kan? Karena udah lari dari semesta pembicaraan. Ibin na hape dok, abalabal ni hata. An alana nunga laos lari sian skop nih pembicaraan. Nata hatai misalnya mengenai apa ya? Katakanlah mengenai seseorang yang ya ngata tuh sinuangnya orang pala foto. Tapi skopnya
Tiba-tiba katai mengenai nasi, ikon itu sudah bal-bal lihat tuh. Ngasa pikiran tuh, oh udah lain dari topik pembicaraan. Tetapi apabila dicampur baur, nah kita kadang-kadang harone dokonyon. Nah, seperti itu ya. Nah, itu memperhatikan semesta pembicaraan. Kalau di matematika, ya, bilangan bulat, mau bilangan bulat do semesta pembicaraannya, kalau hanya bilangan bulat semesta pembicaraannya, jangan bicarakan di sana pecahan. Ya. Tapi kalau sampai bilangan kompleks pembicaraannya, sudah di sana pecahan. Macam-macam. Nah, sudah di sana sampai bilangan imajiner. Ya, tahu bilangan imajiner? Bilangan hayalan. Bilangan yang tidak bisa kita bayangkan. Contoh, apalah itu contoh itu yang kita tidak bisa bayangkan. Kalau ada misalnya X kuadrat tambah 1 sama dengan, X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, bisa dibayangkan ya? X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, berarti X kuadrat itu kan 1 ya? Oh iya. Ya harus betul. 1 kurang 1 kan 0, supaya cocok Ya, dia ya? betul. Nah, berarti itu gampang dicari akar-akarnya namanya itu. Gampang dicari solusinya. Pemecahan masalahnya gampang dicari. Ya. Itu masih bilangan real satu itu namanya. Tapi kalau ada X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ya. Berarti X kuadrat itu kan harus negatif ya. Harus negatif 1 lah X kuadrat itu, supaya kalau negatif 1 ditambahkan 1 sama dengan 0. Nggak bisa juga, Bu. Ya? Jadi 1 kali 1 jadi positif nanti itu. Enggak. Ya, belum Quadrat. Belum, Pak. Oh, gini. Jadi, artinya begini, X kuadrat itu tambah 1 sama dengan 0. Oke, itu pernyataan saya ya. Pernyataan, ya. Nah, X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Itu pernyataan. Nah, sekarang, berapakah X kuadrat berapakah X kuadrat itu? Harus 1. Negatif 1. dong. Negatif 1 ya, Bu? Kalau kali negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. Ya kan? 0, iya. Tetapi, tadi skopnya bilangan real ketika yang pertama. Skopnya bilangan real. Sekarang, adakah bilangan real yang jika dikuadratkan hasilnya negatif? Nggak ada. Baru, ya. Kampus kita nyari itu nggak ada. Ya. Karena negatif kali negatif, Positif. positif kalau positif, hasilnya positif. Ya, nggak ada bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif. Betul. Maka berkembanglah ilmu itu, timbullah namanya bilangan imajiner, hayalan. Kita bayangkan aja, nggak nampak kita itu, ya. Jadi bilangan hayalan itu disimbolkan dengan I. Iya. Singkatan dari imajiner, ya. Di mana nilainya I kuadrat sama dengan min 1. Jadi penyelesaian yang tadi, kalau X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, berapakah X-nya? Berarti Minus I. 1. Iya. Ya, itu ya. Yang dimana I kuadrat itu nilainya min 1. Seperti itulah kalau kita kaitkan dengan semesta pembicaraan. Maka kalau semesta pembicaraannya hanya sebatas bilangan real, tadi tidak akan ada jawabannya. Supaya ada jawabannya, harus semesta pembicaraannya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Iya. Jadi kalau lebih lanjut, biasanya Z sama dengan A tambah BI. Z itulah bilangan kompleks, A-nya bagian realnya, B-nya bagian imajinernya. Oke. Otak nih maju, ngatar Bapak motong. Sesekali lah Bu, matematika boleh diajar lah. Ada matematikanya. Salah satu perkembangan ilmu itu.
Iya, Iya. betul. Nah, kalau dulu nggak perlu, bisa selesai. Tapi ketika ada, jika X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, nggak ada solusinya. Maka harus ada, ya udah, diperluas skopnya. Tapi ada juga yang dari Alkitab, Bu, dituangkan oleh teman-teman FB sebagai statusnya kira-kira begini, Bu. Dalam jumlah memang dia buat 5 tambah 2 sama dengan 5.000, tetapi sisanya adalah 12 katanya. Iya. Oh, iya. Bahwa 5 roti dan 2 ikan, Iya, Bu. 5.000 yang makannya masih 12 keranjang ya. Boleh Pak, boleh. Iya. Jadi Tapi ini Bu, ya. tapi memang saya pribadi memang salut dengan orang matematika, Bu, karena dia melalui matematika dia bisa membuat satu hal istilahnya semuanya tepat sasaran. Jadi kalau dibilang, Bu, saya katakan, saya ambil kesimpulan bahwa memang kalau orang matematika dalam hal penalaran, dalam hal pemahaman memang sangat cepat karena mereka menganut prinsip bahwa sesuatu itu dihitung dengan pasti. Menurut saya, Bu. Jadi saya salut memang, Bu, orang matematika ini, Bu. Ya. Hati-hati sama orang eksak. Saya salut dengan orang teologi. Hati-hati sama orang eksak loh. Salut dengan orang teologi, Ibu. Iya. Kalau teologi, Bu, 1 tambah 1, 1. Melengkapi lah ya. Ada orang teologi, ada orang eksak begitu. Iya, Bu. Tapi kan Ibu begini, orang eksak itu harus sempurna, kotor rumahnya, langsung marah. Posisi bukunya nggak pas, marah gitu, hati-hati loh, Bu. Tapi kalau saya terima, mungkin gitu karena ya? saya sudah sering belajar bersama-sama dengan orang teologi, walaupun di kelas gitu. Jadi sudah saya terima, Bapak, tidak lagi. Tidak. Dulu ya. Iya. Nggak perfect ya, Bu ya. Benar itu, Bu. Saya alami sekarang, kebetulan suami saya guru matematika kan, Bu. Jadi dalam pengerjaan sesuatu harus sesuai dengan prosesnya, harus tepat, harus begini. Jadi kadang agak maralo juga lah, Bu. Harus tepat-tepat semua seperti itu, Bu. Jadi benar ya, Bu. Maralo lah, Ibu, karena teologi 1 tambah 1, 1. Boleh. Jadi gini, kita harus luas. Betul. Iya, betul. Jangan kaku. Ya. Jangan kaku. Kalau kaku kita nanti bisa stres. Ya, betul. Kalau saya harus katakan 1 tambah 1 harus 2. 2. Ya, itu di sisi mana saya bergerak, di skop mana saya harus begitu. Ya, kalau Betul. saya nanti seperti yang dikatakan tadi, ketika ada pemberkatan, ya, Iya, betul. pemberkatan nikah, pendeta mengatakan 1 tambah 1 harus 1, saya harus terima. Skop mana saya sekarang? Seperti itu. Okay. Tapi ada juga, Bu, kolaborasi antara matematika dengan teologi. Boleh saya ungkapkan ini, Bu? Ya, silakan Pak. Menarik ini. Mulai dari sejak SMP memang saya lebih enak untuk matematika. Apalagi yang satu rumus ini. Yang saya soroti, ya rumusnya adalah A pangkat minus N, itu kan boleh diubah kepada supaya pangkatnya positif, kira-kira begitu, Bu. Rumusnya adalah 1 per A pangkat N. Kan itu, Bu, ya? Ya. Kalau memang para matematikawan itu sudah mampu merumuskan hal-hal yang negatif, dirubah kepada hal-hal yang positif, adalah demikian juga kacamata teologi itu melihat seluruh peristiwa alam semesta ini, apakah itu positif, apakah itu negatif, harus mengubah segala sesuatunya itu kepada pembelajaran yang positif, supaya kita terbangun olehnya. Saya pikir itu, Bu. Kalau matematikawan sudah berhasil untuk mengubah yang negatif menjadi positif, demikian jugalah kiranya mestinya para teologi memandang seluruh hal-hal yang negatif sekalipun harus mengubah menjadi suatu pembelajaran yang memajukan kita, memajukan pribadi ini bertumbuh lewat daripada peristiwa-peristiwa yang dipelajari. Mau dihalap bata dilakukan roha guru mata sisean dilakukan. Roha guru mata sisean. Roha guru mata sisean. Apa yang dilihat oleh mata, marilah kita pelajari untuk menumbuhkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Itu saya pikirkan sejak dari SMP sampai hari ini, Bu, bahwa kolaborasi itu ada dalam teologi dan matematika itu. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih. Iya, baik Pak. Ya, sehendaknya seperti itu ya.
Apa yang negatif kita harus boleh mengubah menjadi positif, apalagi dalam kehidupan ini. Ya. Iya. Tapi Bu, Oke. dalam Masih ada lagi satu lagi belum saya katakan yang Oh, iya. mana sedikit Bu, tapi dalam, karakteristik matematikanya tadi. Konsisten itu, konsisten terakhir. Konsisten, Ya. ya. Konsisten dalam Dalam sistemnya, ya. Itu dia tadi ya, konsisten. Sebetulnya masih ada lagi, tapi nggak ada di sini menurut yang lain ya, menurut buku lain. Oh. Ekonomis. Oh. Jadi dalam segala hal kita itu harus ekonomis. Artinya harus efisien. Jangan boros. Jangan boros. Ketika menulis skripsi, tesis bapak-bapak nanti, kalau memang cukup kalimatnya hanya 10 kata, kenapa harus 20 kata? Dengan makna yang sama. Itu contohnya ya. Kalau kalimatnya cukup 10 kata, jangan ditulis 20 kata, padahal maknanya sama. Ya, itu contohnya. Jadi di matematika harus itu. Ekonomis ya. Selain konsisten tadi. Kalau konsisten sudah saya katakan ternyata tadi bahwa harus konsisten ya. Ada ekonomis, efisien. Itu tadi Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi yang tambahan dari Bapak dan Ibu yang boleh kita menjadi memperluas wawasan kita. Aku ini aja Bu, Ya. bawaan apa aja, istilahnya bukan serius tapi karena ini diskusi. Memang seperti yang Ibu bilang tadi kan ekonomis itu. Tapi di teologi nggak boleh loh begitu loh Bu. Harus Contoh, iya ayatnya jangan mencuri. Kalau kita khotbah kan 1 jam ini Bu harus poles sana, poles sini, poles sana. Jadi poinnya Pak begitu memang. bisa Pak di teologi Pak, bisa di teologi. Tapi memang Bisa di teologi Pak itu. Di bagian ya, di kalau bagian di teologi memang artinya begini, jangan mencuri itu harus dijelaskan memang panjang lebar. Iya. Begitu ya? Konteksnya, asal katanya, semualah. Iya. Suka matematika Bu, lebih suka matematika sebenarnya. Oke Pak. Ya. Ya itu aja ya, oke. Oke, jadi Bapak dan Ibu untuk persentase gelombang kedua ini sudah selesai semuanya. Selesai. Ya. Selesai, Bu. Saya sudah bagikan soal UAS dan UTS. Sengaja sama-sama saya bagikan supaya ya takut nanti ketika di akhir-akhir sekali baru saya berikan tidak ada waktu ya. Iya, Bu. Jadi tidak ada waktu Bapak dan Ibu karena saya juga merasakan bahwa Bapak dan Ibu juga sibuk. Sudah ada yang mengirim jawabannya. Kalau nggak salah Pak Ricardo Dedisianturi, kalau tidak salah saya. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Saya sudah buat tanggalnya ya untuk UTS kapan itu dan untuk UAS kapan. Sudah ya? Tanggalnya Bu. Bukan Tanggalnya ini maksudnya? kerjanya. Sama-sama tanggal 18 Bu hari ini. Iya. Oh begitu ya? Oh iya ya. Bu, Oh ya karena memang perkuliahan kita kan harusnya minggu lalu selesai. Ya. Tapi terundur untuk menjadi sekarang gitu ya. Ya, jadi silakanlah dikirim ke email saya Bapak dan Ibu, nanti akan saya cek. Kalau kemarin saya cek baru 1 orang. Bu, ya. boleh kompensasi untuk saya Bu. Sebenarnya sudah selesai saya taruh, sudah selesai. Hanya saja kan untuk apa? Untuk scan harus ke Sidimpuan Bu. Iya, sama juga. Saya juga Bu. Foto pakai apa kan boleh? Kabur Bu. Kabur sekali Bu, nggak muat nanti. Aduh, jauh kali ke Sidimpuan Pak. Iya, hari ini kan kita hamba tuh nih bersih gereja, ada latihan nanti hari Minggu pasti nggak bisa karena full. Harus hari Senin pagi saya ke Sidimpuan scan, langsung kirim. Gimana Ibu? Bisa Bu? Ya, boleh sih Pak. Maksud saya jauh kali Bapak ke Sidimpuan akhirnya harus itu ya. Kami di desa loh Bu. Kami di desa ini. Iya Pak ya. Sama juga lah Bu dengan Pak Beni. Ini keadaan saya memang di desa sama kayak Pak Beni. Tapi kalau Ibu sudah kasih tahu memberikan solusi yang terbaik ini bagi saya untuk kasih foto aja, bisa nanti ya Bu ya? Iya foto aja, ya kan? Kan ada foto
foto scanner itu. Oh, di scan maksud Ibu. Cam scanner. Scan. Oh, Ada lewat itu aja nanti ya Bu ya. Saya ingin untuk mengefisiensikan begitu ya, daripada Iya. harus berangkat ke itu jauh untuk 1 jam naik sepeda motor, Bu. 1 Nah, jam. itu dia. Bagaimana lah minta apa nama sama Pak Edis bagaimana caranya? Boleh seperti itu ya. Misalkan Nggak apa-apa sih Bu, kalau memang Ibu istilahnya berkenan kasih kami waktu hari Senin untuk scan-nya nggak apa-apa, soal itu Bu memang udah tanggung jawab kami harus memang Ya, menyelesaikannya. ya, boleh Pak, boleh. Ya. Oke, terima kasih Bu duluan. Ya. Berikut saran saya begini. Kalau 2 bulan atau sebulan yang lalu ada tagihan uang kuliah, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah lunas ya. Belum, Iya, iya. nomor rekeningnya tolonglah Bu dikirim. Oh, nomor rekening belum ya? Berapa kali saya minta sama Pak Rinto nggak dikirim-kirim loh, Bu. Saya pun belum dapat, Pak. Sama Pak Rinto, oke nanti saya kirimkan. Ya, Tapi Bu. begini nanti, ketika sudah Bapak bayar, di buktinya itu ditulis namanya. Kadang-kadang kan di bukti itu nggak ada nama ya. Sehingga nanti ke keuangan sudah tahu bahwa namanya itu. Nah, Siap. sering begitu. Karena namanya nggak ada, dia tidak tahu mengatakan siapa itu, ya. Akhirnya dibuat tagihan, padahal sudah lunas. Bayar. Ada seperti itu di MPK. Saya WA Japri dia, sudah bayar kuliah belum? Karena ada tagihan saya lihat. Jadi dijawabnya sudah Bu. Ternyata bulan Maret lalu sudah dibayar. Tapi karena tidak dibuatnya namanya, ketika dilaporkan ke keuangan, orang keuangan bingung. Tidak tahu itu namanya siapa. Nah, seperti itu. Ya, silakanlah. Nanti saya berikan Pak apanya ya. Ya, Itu pesan yang pertama. Yang kedua, saya sudah umumkan itu bahwa pengusulan judul. Silahkanlah Bapak Ibu, karena sudah jalan ya, metode penelitian kan sudah ya. Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Nah, itu Bapak sudah memikirkan apa yang menjadi judul tesisnya nanti. Saya sudah buat pengumuman sebetulnya, apakah Kaprodi sudah menyampaikan ke Bapak dan Ibu. Jadi silakanlah diusulkan ke Kaprodi ya, judulnya, supaya segera di SK-kan. Ya, supaya segera di SK-kan untuk mendapatkan siapa pembimbingnya. Tentu kalau dari lebih awal untuk menyusunnya kan lebih cepat selesai daripada nanti menjadi di semester berapa jadi lebih lama ya. Kita tidak perlu berlama-lama, yang penting kerjakan ya, mudah-mudahan tidak lama lulus kan begitu Bapak Ibu ya. Menunggu kita memang dalam bulan ini kita udah kirim borang akreditasi ya. Jadi nggak usah takut dengan akreditasi ya. Dalam bulan ini kita harus sudah kirim itu. Semoga lah Bu Iya, betul. dapat akreditasi nilai A. Ya Bapak. Mungkin sulit. B aja, C pun nggak apa-apa. Yang penting akreditasi. Yang penting harusnya dulu terakreditasi. Iya, Karena iya. kalau Tidak apa-apa. baru-baru tidak mungkin itu. Ya, Iya. kita tidak mungkin itu. Ya, nggak ada yang seperti itu Pak. Kalau baru-baru. Begitu nanti ada yang style kira-kira begitu Bu. Nah, inilah. Bukan matematika lagi ini, sudah teologi ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sudah inilah akhir dari pertemuan kita untuk presentase. Silahkan dikirim jawabannya. Kalau memang harus hari Senin ya silahkan, tidak apa-apa ya. Ibu, Ya. kami tulisnya tanggalnya, Bu. Tanggal ujiannya, tanggal berapa lah kan Ibu? Tanggalnya Iya, Bu. nggak apa-apa lah. Terserah mau tanggal yang saya kirim itu boleh. Tapi itu kan satu kali pengiriman. Nggak usah lah, nggak boleh. Iya. Artinya UAS dan UTS itu nggak boleh sekali jalan. Ini kita mengefisienkan, artinya ya di masa COVID ini harus kita mudahkan segala sesuatu supaya berkurang beban. Iya kan? Iya, pas itu. Berarti tidak usah, Bu ya? Iya. Yang penting Ya. dikirim ya, Bu. Iya. Ya, baik. Kami undanglah siapa ya untuk berdoa penutupan. Ibu Mega lah Bu, Ibu Mega, Ya, Ibu-ibu. silakan, Ibu Mega. Sedikit lagi Bu. Saya Mengenai absensi bagaimana nih Bu? Absensi kehadiran. absensi. Iya. Iya. Bagaimana lah kita buat ya? Kalau absensi saya anggaplah kalian apa semua karena memang hadir kok. Iya kan? Kalau saya katakan
datang untuk menandatangani terhadir, ya bagaimana saya harus mendatangkan apalagi dari luar Taput, walaupun zona hijau nanti, iya kan? Iya. Untuk saat ini ya sudahlah. Nanti kita beri checklist aja lah di daftar hadir dulu. Masih seperti itu untuk semester ini. Untuk semester depan kita udah jalankan boleh daftar hadir lalu scan, fotokan atau tanda tangannya nanti difotokan seperti itu, boleh kita atur itu. Ya. Oh iya. Kan sudah foto hadir juga, udah saya foto kok. Siapa yang kita di sini udah ada namanya. Makanya namanya sebaiknya nanti namanya, jangan ya. Iya. Baiknya namanya langsung ya. Ini saya anggaplah 100% dulu semua, gitu ya, untuk semester ini. Terima kasih, Bu. Iya. Andaikan ini kita offline, kita harus berfoto sama-sama. Jadi karena sudah selesai mata kuliah tertentu kan begitu ya. Tapi ya sudahlah, nanti ada ketemu. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Tahun depan kita atau waktu yang akan datang segera kita bisa bertemu ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, kami undang Ibu Herna untuk pimpin doa penutup. Ya, Bu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala anugerah kebaikan-Mu. Proses kegiatan perkuliahan kami mata kuliah filsafat ilmu telah selesai. Kiranya apa yang telah kami pelajari, materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu pengampu mata kuliah bagi kami dapat bermanfaat dalam kehidupan kami dan mampu terapkan dalam kehidupan dan kemampuan, terutama dalam hidup keilmuan kami. Tuhan Yesus, apapun aktivitas kami nanti, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, biar Engkau memberkati kami, para mahasiswa program Pascasarjana S2 Teologi, termasuk Ibu pembimbing kami, Ibu Binur, Engkau yang memberkati beliau, memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat segalanya, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang berkat anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Ibu. Ya, Oke. memberkati semua. Ya. Tuhan memberkati.